Cek. Cek. Belum bisa kasih mas namanya. Tadi ya. Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network
menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer. Melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No, belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat bergabung pagi ini di webinar bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, dan topik kita pagi ini terkait dengan mewaspadai penipuan yang berkedok investasi ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman komunitas ya. Selamat pagi Kakak Asri. Terus juga ini dari tadi udah pada rame ya ternyata di kolom chat. Ada Nur Fasila Syam, selamat pagi. Ananda Rusdi, selamat pagi. Wits, blogger Makassar, selamat pagi. Halo Kakak Niar. Terus juga saya mau menyapa teman-teman komunitas tentunya yang hadir. Selain ada blogger Makassar pagi hari ini, ada komunitas pecinta Makassar, kemudian juga komunitas relawan pendidikan Indonesia. Wait, English Youth Community, yes, sudah hadir. Terus juga komunitas sahabat netral, komunitas Koma, selamat pagi. Terus juga teman-teman blogger Angin Mamiri, sudah ramai sejak tadi. Komunitas UMKM 99 Usahaku. Wah, Teh Riri juga, halo kakak. Halo kakak Indah. Indah Febrianti. Terus juga teman-teman dari komunitas Tikes ya. Ada komunitas Booming. Terus juga rekan-rekan mahasiswa magister dari Universitas Fajar, selamat pagi. Terus pastinya juga saya mau menyapa teman-teman dari Pemprov Sulawesi Selatan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung ya. Dan pagi hari ini insya Allah sampai nanti siang kita akan belajar banyak soal investasi. Oh, ada Marvel's Fans Community. Oke. Kalau misalnya fansnya Marvel ini pasti sudah nonton Shang-Chi ya. Bagaimana ceritanya? Yang belum injak bioskop sampai sekarang, saya termasuk salah satunya. Belum injak bioskop. Oke, oh sudah dong, baik. Terus, oh ya, jadi teman-teman, webinar kita pagi hari ini bukan hanya disaksikan oleh kita-kita yang ada di ruangan virtual ini, tapi juga akan didengarkan oleh smart listener Makassar yang mendengarkan kita melalui frekuensi 101,1 Smart FM Makassar, juga yang mendengarkan kita melalui live streaming di www.radiosmartfm.com, dan plus yang menyaksikan kita, nonton live streaming kita di YouTube channel Smart FM Makassar. Jadi kalau misalnya nih teman-teman komunitas lain yang ternyata melebihi kapasitas untuk tidak bisa bergabung di ruang virtual ini, boleh nontonnya di live streaming YouTube kita ya. Terus juga pagi hari ini sampai nanti siang, selama materi nanti berlangsung, kami akan memilih 5 orang terbaik ya, 5 orang peserta terbaik pastinya dengan
dengan keaktifan, terus juga pertanyaan terbaik, dan masing-masing saya kasih tahu ya, hari ini kita punya ada 1,5 juta voucher belanja ya, yang akan dibagikan untuk teman-teman. Jadi perhatikan materinya baik-baik dan semoga teman-teman yang menjadi pemenangnya di hari ini ya bisa membawa pulang masing-masing akan mendapatkan Rp300.000 ya untuk 5 orang peserta terbaik. Tapi tenang, untuk semua peserta nanti kita akan kasih link absensi ya untuk semua peserta yang sudah berhasil melakukan registrasi. Di link absensi kita nanti juga akan kita kasih oleh-oleh ya. Jadi jangan sedih ya. Oke. Mana itu komunitas Palu Basah tadi sudah makan ke Palu Basah pagi ini? Kalau saya belum, tadi saya cuma sarapan panada kodong. Siapa tahu mau kirimkan Palu Basah ke sini. Oke deh. Oh iya, pagi hari ini narasumber kita siap English Youth Community datang-datang Kina ke Smart Up Your Life pagi hari Selasa malam. Kita punya program bahasa Inggris juga di Smart FM Makassar. Terus apa lagi ya? Oh iya, nanti pemateri kita pasti ada dari Bapepti, ada dari OJK, dan juga ada dari Kejaksaan ya, ada dari Kejati Sulsel. Yang masing-masing materinya memang berkesinambungan ya, nyambung gitu. Jadi edukasi untuk kita di kesempatan kali ini lengkap ya. Jadi kita akan mulai sekitar 5 menit lagi ya. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar.
Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM, dan anak muda dikawal oleh Motion Radio. Dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No, belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan yang kami miliki. Website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family,
diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya atau PC 22% dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Lakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam iklankan brand. Majalah dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya dan target audience, karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini Yap. Selamat pagi, Bapak Tahudin, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Rifa. Gimana kabar? Gimana Sehat? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Ini langsung dari kantor OJK, Pak? Iya, di kantor saya, Mbak. Oke deh, siap. Ini udah rame nih teman-teman peserta bergabung hari ini ya. Iya. Terus, oh ya, selain ada Bapak Tahudin, selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dari OJK Kantor Regional 6 Sulampua, juga saya mau menyapa apakah pagi ini Pak Bondan sudah hadir? Pak Bondan, mana beliau? Oke, sepertinya beliau masih on the way untuk bergabung bersama kita. Terus juga pagi ini saya mau menyapa untuk narasumber lain dari Mbak Pepti tentunya. Ada Pak Sigit Nugroho. Oke, belum bergabung nampaknya. Terus juga nanti dari Kejati Sulsel kita akan mendengarkan penjelasan ya terkait dengan tindak pidana umum juga, dan juga khususnya tindak pidana untuk kasus penipuan berkedok investasi dari Pak Muhammad Fahrul. Oke, sudah bergabung Pak Fahrul? Selamat pagi. Oke, on the way bergabung ya. Pak Bondan juga sudah hadir. Selamat pagi Pak Bondan. Pagi Rifa. Waalaikumsalam. Gimana kembali. Pak? Gak bosan kan lihat muka saya terus? Sudah bosan. Waalaikumsalam Pak Patah, sehat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, hari ini rame nih teman-teman pesertanya nih dari berbagai komunitas, dan sejak tadi sudah antusias saling berbalas komen gitu ya di kolom obrolan kita. Nah, semoga nanti keaktifannya bisa bertahan sampai di akhir ya, karena saya kasih bocoran sebelum kita mulai. Sekali lagi nanti di akhir acara kami akan membagikan tentunya hadiah voucher belanja untuk 5 orang peserta terbaik ya, yang masing-masing akan mendapatkan
Rp300.000. Yeay, lumayan kan hari gini dapat Rp300.000. Oke deh, Siti Nurfadila hadir. Terima kasih. Oh ya, teman-teman semua jangan lupa hari ini juga semua rangkaian webinar kita boleh teman-teman dokumentasikan dan diupload ke media sosial masing-masing. Jangan lupa tag ke Instagram @smartfm_Makassar dan juga ke @OJK Indonesia ya. Baik, terima kasih Emil Faris untuk kesempatannya dan pastinya saya ingin mengucapkan selamat pagi dan salam sehat untuk Anda smart listener yang mendengarkan kami. Di kesempatan kali ini juga saya tentunya akan menyapa dengan sangat spesial para peserta webinar Waspadai Penipuan Berkedok Investasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Pagi ini sungguh satu kebahagiaan dan juga kehormatan. Saya diberikan amanah lagi nih untuk membersamai teman-teman peserta dari berbagai komunitas yang hadir mengikuti webinar kita di kesempatan kali ini dan juga untuk Anda smart listener untuk memperkaya wawasan kita tentang investasi dan juga semoga ini bisa menjadikan kita sebagai seorang investor atau bahkan seorang nasabah yang cerdas begitu ya, agar tidak lagi kejadian
penipuan menimpa kita gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara soal penipuan berkedok investasi, baru-baru ini di Makassar untungnya sudah ketahuan siapa tersangkanya ya. Investasi berkedok arisan online yang kemudian ternyata korbannya ini banyak emak-emak bahkan sosialita begitu ya. Nah, kalau kita sendiri berbicara tentang investasi ya, saya yakin teman-teman semua rekan-rekan peserta dan juga smart listener sudah akrab dengan istilah investasi gitu ya, bahkan dengan jenis-jenisnya, ada deposito, ada saham, reksadana, ada banyak sekali investasi, emas juga salah satunya. Nah, investasi ini sendiri kita mengenal dengan tujuan untuk bisa memperbanyak aset kekayaan kita dan juga bisa meraup keuntungan serta persiapan untuk masa depan gitu. Tapi tak ayal banyak orang kemudian dengan iming-iming dividen yang besar kemudian tidak memperhatikan secara lebih detail tentang legalitas dari sebuah platform investasi tersebut. Katakanlah ada fintech, investasi dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar banyak tentang itu semua. Dan pastinya kita juga akan mengetahui apa sebenarnya peran dan fungsi OJK serta Satgas Waspada Investasi yang tentunya akan memberikan banyak edukasi kepada kita. Karena memberikan edukasi sejak sekarang itu lebih baik daripada nanti ketika udah ada kasus penipuannya gitu ya. Kalau udah terjadi kasusnya ini agak ribet ke belakang. Nah, tapi sebelum itu teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Anda juga untuk turut aktif mengikuti webinar ini. Tuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan tentunya apabila di tengah materi juga ada yang ingin ditanyakan, dan nanti di akhir acara kami akan memilih 5 orang peserta terbaik yang masing-masing akan mendapatkan hadiah tentunya. Nah, sebelum itu saya juga ingin menyapa tentunya yang hadir membersamai kita di kesempatan webinar kali ini. Yang pertama ada Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dari OJK Regional 6 Sulampua. Saya ingin menyapa, selamat pagi Pak Patahudin, apa kabar? Selamat pagi Mbak Rifa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siap ya bergabung bersama teman-teman pagi hari ini dan menyapa langsung para peserta. Oke, selain ada Pak Patahudin juga kita kehadiran 3 orang narasumber yang akan berbagi banyak kepada kita di kesempatan webinar ini. Yang pertama tentunya ada Deputi Direktur Manajemen Strategis Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Kemitraan Pemerintah Daerah dari OJK Regional 6 Sulampua. Ada Pak Bondan Kusuma. Pak Bondan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, senang lihat senyumnya Pak Bondan. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, selain ada Pak Bondan, juga saya ingin menyapa Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi dari Bapepti, ada Bapak Sigit Nugroho. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah hadir Pak Sigit. Kemudian juga dari Kejati Sulsel. Ini merupakan Kasih Keamanan Negara dan Ketertiban Umum serta Tindak Pidana Umum lain atau disingkat dengan Kasih Kamnektibum, dan TPUL dari Kejati Sulsel ada Bapak Muhammad Fahrul. Selamat pagi, selamat bergabung Pak Fahrul. Oke, baik. Nah, itulah para narasumber kita di kesempatan webinar kali ini, teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke materi dan belajar banyak, siapkan catatannya masing-masing ya, karena apa yang disampaikan hari ini tuh pasti akan bermanfaat bagi kita, apalagi yang udah main investasi nih, apalagi udah main reksadana, saham dan lain sebagainya. Nah, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, sekaligus juga beliau ini akan membuka webinar kita secara resmi. Kepada Bapak Patahudin kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rifa dari Smart FM. Pertama saya ingin menyapa yang saya hormati Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Biasanya dihadiri oleh Pak MSIS
SHMH. Juga yang saya hormati Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi Bapepti, Bapak Sigit Nugroho. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak, senang bergabung. Terima kasih. Kemudian Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, Tindak Pidana Umum, yang lain Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Fahrul. Assalamualaikum Pak Fahrul. Baik, rekan kami dari Kantor Jenderal Sulawesi Maluku dan Papua, Pak Bondan Kusuma, selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah, segera senantiasa menemani kita dalam kegiatan webinar. Kemudian yang tak lupa juga rekan-rekan dari Smart FM selaku media partner kami yang setia menemani Satgas Waspada Investasi selama ini. Bapak dan Ibu peserta kegiatan serta pendengar, saya kira pada kesempatan yang baik ini juga hadir beberapa komunitas dari masyarakat. Pertama saya ingin menyapa dari ASN Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian komunitas pencinta Makassar, lalu komunitas relawan pendidikan Indonesia, juga komunitas sahabat netral, kemudian juga komunitas Koma, kemudian blogger Makassar Angin Mamiri. Sini banyak nih, ada komunitas UMKM 99 Usahaku, kemudian komunitas UMKM Pemeli, kemudian Booming Komunitas, English Yard Community, mahasiswa Magister Unifa, dan komunitas Staker. Saya kira terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama tentunya sebagai umat beragama saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara melalui media online tentunya ya. Dalam keadaan sehat, acara kita pagi ini mengenai cerdas berinvestasi, waspadai penipuan berkedok investasi. Jadi saya kira ini penting bagi kita semua. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya kira saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang senantiasa berpartisipasi dan berbagi ilmu dalam kegiatan tim Satgas Waspada Investasi Daerah Sulawesi Selatan, tentunya sebagai bentuk komitmen kita semua terhadap pencegahan tindak melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Tentunya juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Smart FM yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Saya kira tahun ini kita sudah mengadakan kegiatan seperti ini sudah beberapa kali. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa akhir-akhir ini masih banyak kasus investasi ilegal yang berujung pada kerugian masyarakat. Inilah yang mendorong kami untuk mencari pokok permasalahan serta alternatif solusi agar dapat mengurangi terulangnya kembali kerugian pada masyarakat. Beberapa kejadian saya kira di masa lalu banyak merugikan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan hari ini sangat penting kita ikuti. Nah, maraknya praktek bisnis berkedok investasi yang tidak memiliki izin cenderung mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Nah, selain itu hal ini juga berdampak negatif terhadap produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari masing-masing pengawasnya atau regulatornya. Dari samping itu rendahnya literasi keuangan atau pemahaman masyarakat akan produk layanan jasa keuangan juga masih sangat rendah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi bahwa tingkat literasi keuangan Sulawesi Selatan
ini berdasarkan hasil survei OJK pada tahun 2019 itu hanya sebesar 32,46%. Nah, di mana angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 38,03%. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, karena memang tingkat literasinya masih relatif rendah. Mudah-mudahan nanti dengan pelaksanaan webinar setelah ini dapat meningkatkan literasi keuangan di Sulawesi Selatan. Nanti barangkali mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat ke depan OJK akan melakukan survei kembali sehingga harapannya tentunya dapat meningkatkan literasi keuangan di Sulawesi Selatan. Nah, mengingat rendahnya literasi tadi, kami dari Satgas Waspada Investasi berkomitmen untuk senantiasa dan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin. Sehingga tentunya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan investasi yang aman. Nah, sebagai tambahan informasi atau catatan bahwa sampai dengan posisi Juni 2021, Satgas Waspada Investasi telah menutup sebanyak kurang lebih 3.365 fintech lending ilegal dan sebanyak 1.096 entitas yang menawarkan investasi ilegal telah dicatat di Investor Alert portal sebagai wadah informasi bagi masyarakat untuk melakukan cross-check apabila modelnya bujuk rayu pengeluaran dana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu para hadirin peserta webinar, apabila ada pihak yang menawarkan investasi, saya kira bisa berkonsultasi dengan OJK, bisa melihat di portal yang tadi saya sampaikan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami banggakan, dalam prakteknya kegiatan penawaran investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berada di yurisdiksi OJK, sehingga pada kesempatan ini tentunya beberapa narasumber selain dari OJK, Bondan yang akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana meningkatkan awareness kita terhadap penawaran investasi. Juga beberapa narasumber pada kesempatan ini ada Pak MSIS dari Bapak yang dalam hal ini nampaknya akan disampaikan oleh Pak Sigit Nugroho. Kemudian juga dari Pak Sigit ini akan menyampaikan memberikan wawasan kepada kita terkait dengan penyelenggaraan kegiatan perdagangan berjangka dan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Sekiranya ini yang akhir-akhir ini menjadi tren di kalangan investor. Juga tentunya narasumber dari Kejaksaan Tinggi Bapak Muhammad Fahrul yang akan memberikan pemahaman kepada kita terkait bagaimana upaya penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan penipuan berkaitan investasi. Saya kira ini akan disampaikan oleh Pak Fahrul. Tentunya melalui webinar ini dengan kapasitas narasumber, tentunya kegiatan ini sangat kita harapkan memberikan manfaat kepada kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini. Mari berpartisipasi aktif, diskusi intensif, kemudian menanyakan hal-hal kepada para narasumber yang tentunya harapannya setelah selesai acara webinar ini
kita bisa dengan penuh karena keyakinan sudah dapat mengenal dengan baik investasi yang aman. Jadi saya kira itulah harapan dari Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan hari ini. Saya kira demikian Mbak Rifah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan tentunya dan dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya membuka acara ini. Selamat mengikuti cerdas berinvestasi, waspadai penipu dan berkedok investasi. Demikian saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fatahudin untuk sambutannya dan juga sekaligus sudah menyapa teman-teman dan membuka webinar kita pagi hari ini. Dan seperti tadi sudah sempat disinggung sama Pak Fatahudin gitu ya, bahwa ini adalah rangkaian kegiatan dari webinar seriesnya OJK Regional 6 Sulampua. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan roadshow online nih teman-teman sekalian. Kita sudah ke Palopo, kita sudah ke Toraja, kita sudah ke Baru juga, dan untuk Makassar ini adalah lokasi terakhir di periode ini dalam webinar series bersama dengan OJK. Nanti insya Allah kita akan hadir lagi dengan seri-seri yang lain, dengan topik-topik bahasan yang lain juga yang lebih tidak kalah menarik dengan topik bahasan kita di webinar series kali ini. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Pak Fatahudin dan juga jajaran OJK Regional 6 Sulampua. Selanjutnya kita akan coba memahami bagaimana sebenarnya peran dan fungsi OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi yang sampai di Juni 2021 kemarin sudah menutup ribuan, bahkan ada 3.300 lebih fintech lending ilegal yang ditutup oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi, dan juga ada 1.000 lebih bahkan entitas investasi ilegal yang ketahuan nih menipu masyarakat dan akhirnya ditutup. Nah, untuk itu semua teman-teman sekalian dan juga smart listener, agar penyebaran investasi ilegal dan juga penipuan yang berkedok investasi ini bisa segera kita hentikan biar tidak makin meluas korbannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar langsung tentang hal tersebut tentunya dari pemateri kita yang pertama. Jadi masing-masing pemateri nanti akan saya kasih waktu 25 menit ya. Bapak-bapak ya, nanti akan saya kasih kode. Nanti kita akan lebih banyak juga berdiskusi dengan teman-teman peserta. Jadi teman-teman peserta jangan sungkan untuk sharing pengalamannya atau bahkan pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom obrolannya. Nanti akan kita bacakan dan akan ditanggapi langsung oleh para narasumber kita. Langsung saja kalau begitu sepertinya Pak Bondan sudah siap untuk menyapa langsung teman-teman melalui materinya pagi ini yang sekaligus juga akan memberikan awareness kepada kita bagaimana menanggapi penawaran-penawaran investasi yang wow, ini keuntungannya sangat menggiurkan gitu ya. Langsung saja kalau begitu kami persilakan kepada Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 6 Sulampua, Bapak Bondan Kusuma. Baik, Rifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Listeners, salam sehat selalu. Semoga tetap semangat walaupun kita sampai dengan saat ini baru bisa secara Zoom meeting, secara online. Sebelumnya kami sampaikan, Rifa dan Smart Listeners, kenapa sih OJK bersama dengan media tidak henti-hentinya menyadarkan, membahas terkait dengan investasi ilegal? Karena smart listeners, oknum-oknum yang menggunakan, apalagi sekarang media sosial sudah semakin marak, yang menggunakan platform media sosial semakin banyak juga. Karena kita merasa OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi harus lebih cepat lagi berlarinya mengedukasi masyarakat. Karena tadi sudah disampaikan Reva dan Bapak Fatahudin bahwasanya mencegah, mengedukasi lebih murah harganya daripada kita mendengar di media massa masyarakat yang sudah menjadi korban. Sebelumnya, tak lupa kami menyapa juga
Yang kami hormati Bapak Fatahudin selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 6 OJK Regional 6 Sulawesi Maluku dan Papua, dan juga Bapak Kepala Biro Peraturan Perundangan dan Penindakan Bapepti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak MSIS, SHMA, MH, yang dalam hal ini akan disampaikan materinya dibawakan oleh Bapak Sigit Nugroho selaku Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi Bapepti. Dan juga yang kami hormati Bapak Muhammad Fahrul selaku Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lain Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, teman-teman dari Kantor Regional 6, teman-teman IPK, ada Mas Aryo dan Mbak Dani, kemudian Smart FM juga sebagai media partner kita, Bapak Ibu peserta kegiatan Smart Business yang berbahagia. Jadi selama 25 menit, semoga nanti waktunya cukup karena kami ada 26 slide. Nah, kita akan coba membahas yang pertama terkait dengan tugas dan fungsi OJK, kemudian apa yang melatar belakangi pembentukan Satgas Waspada Investasi, kemudian bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas dalam berinvestasi. Kemudian apa ciri-ciri dari penawaran pinjaman online ilegal. Yang pertama, Mas Aryo bisa langsung share screen. Yang pertama kita melangkah kepada fungsi dan tugas OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas dan fungsi OJK ini, Mas Arya kelihatannya masih ada kesulitan untuk share screen sambil menunggu materinya ditayangkan. Kita melihat OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sangat mudah sekali untuk mengetahui fungsi dan tugas OJK. Tugas dan fungsi OJK ini adalah OJK mengatur, mengawasi, dan melindungi. Ada 3 aspek yang dilakukan oleh OJK. OJK mengatur dan mengawasi. Pak Bondan, apa lembaga yang diatur dan diawasi oleh OJK? Nah, di layar terlihat yang diatur dan diawasi oleh OJK itu adalah ada 3 sektor, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Ada perbankan, kemudian ada juga pasar modal, dan ada juga industri keuangan non-bank. Pak Bondan, IKNB itu apa? IKNB itu salah satunya ada asuransi. Kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman Smart Business mengetahui asuransi, ada asuransi pendidikan, kemudian paling mudah asuransi kecelakaan, asuransi umum, asuransi kendaraan bermotor, itu masuk yang diawasi oleh OJK. Kemudian ada juga dana pensiun, ada juga finance, pembiayaan. Kalau teman-teman Smart Business butuh kendaraan, kemudian datang ke perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing, itu diawasi oleh OJK. Kemudian ada juga pegadaian. Nah, ini tentunya kita pasti kenal pegadaian. Pegadaian ini didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pegadaian salah satunya adalah mengembangkan juga kegiatan usahanya selain gadai, mereka juga ada juga menabung emas dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di sesi yang lebih dalam lagi. OJK mengatur, mengawasi, sudah 2. Kemudian plus 1 lagi adalah OJK melindungi. Siapa yang dilindungi OJK? Yang dilindungi OJK itu adalah konsumen dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Konsumennya perbankan, konsumennya dana pensiun, pasar modal, IKNB, dan lain sebagainya. Konsumennya lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Kemudian kalau umpama saya sebagai anggota koperasi, apakah saya diawasi mendapat pelindungan konsumen dari OJK? Tidak, karena memang koperasi ini diawasi oleh Kementerian Koperasi, dalam hal ini Dinas Koperasi untuk di daerah. Jadi seperti itu ya. Kemudian sesuai dengan pasal 28 tahun 2011, Undang-Undang 2011 tahun 2011, Undang-Undang 21 tahun 2011, OJK memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Seperti yang pada pagi hari ini kita laksanakan, kami berbahagia sekali
bisa bersama dengan Bapak Ibu dari Bapepti, kemudian dari Kejaksaan, kemudian Smart FM tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita melihat edukasi ini lebih mudah, lebih murah dibanding nanti kalau ada masyarakat yang menjadi korban. Kemudian OJK juga dapat menghentikan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan dewasa OJK apabila masyarakat. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, kita masuk apa sih Satgas Waspada Investasi. Jadi Satgas Waspada Investasi ini ada beberapa yang melatar belakang. Yang pertama, maraknya penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Di layar terlihat ada 4 kasus. Ini kasus yang mewakili saja. Sebenarnya banyak sekali kasus yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Yang kemarin disampaikan Reva terkait dengan arisan online, ini juga salah satu penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Jadi ini tugas kita bersama dari seluruh lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi. Itu alasan yang pertama, maraknya penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian yang kedua, kita melihat rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi salah satu penyebab masyarakat masih terjebak dalam investasi bodong. Di layar terlihat ada tingkat inklusi, ada tingkat literasi. Tingkat inklusi itu apa? Tingkat inklusi itu seberapa banyak masyarakat menggunakan atau memperoleh layanan jasa keuangan. Inklusi penggunaannya. Kalau tingkat literasi, seberapa besar masyarakat memahami banyak, memahami haknya tentunya, kemudian memahami juga kalau dia bermasalah dengan lembaga jasa keuangan, dia harus lapor kemana. Tingkat literasi, kita lihat tingkat inklusi keuangan untuk Provinsi Sulawesi Selatan 86,91%. Artinya apa? Dari 100 orang sudah ada sekitar 87 orang yang menggunakan jasa keuangan. Artinya mendapat akses keuangan 87 orang dari 100 orang. Kemudian kita melihat tingkat literasinya. Bapak Ibu sekalian, dari 86,91%, tingkat literasi masyarakat di Sulawesi Selatan hanya 32,46%. Artinya apa? Dari 100 orang, hanya 32 orang saja yang dia mengerti. Haknya itu apa? Kewajibannya apa? Kita melihat ada gap antara tingkat inklusi sebesar 86,91% dengan tingkat literasi. Artinya masyarakat memakai saja, tapi tidak memahami hak saya apa, kewajibannya saya apa. Bunganya berapa, cicilannya berapa, nanti kalau kalau saya tidak telat membayar, sanksinya apa. Itu gapnya sangat besar sekali, sehingga dengan adanya gap yang sangat besar sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menawarkan investasi ilegal tentunya. Kita masuk ke selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pada prakteknya kegiatan investasi bodong ini ada dilakukan di luar kewenangan OJK. Ada modusnya mengaku sebagai koperasi, kemudian ada modusnya mengaku sebagai kegiatan berjangka juga, perdagangan berjangka. Ada juga yang mengaku sebagai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Sehingga apa? OJK bersama dengan 13 lembaga, kementerian lembaga membentuk adanya Satgas Waspada Investasi. Di layar terlihat ada dari 13 ini ada OJK, kemudian ada juga Bank Indonesia, kemudian ada juga kepolisian, kejaksaan, kemudian Kementerian Perdagangan. Di situ ada juga Kementerian Agama, Kominfo, semua tergabung dalam Satgas Waspada Investasi. Sehingga apa? Harapannya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan investasi ilegal, ini bisa cepat tertangani. Selanjutnya kita melihat Pak Bondan Abbas tugas satuan Satgas Waspada Investasi. Apakah Satgas ini mengambil alih tugas dari masing-masing anggota? Tidak. Jadi
mudahnya adalah Satgas Waspada Investasi dibentuk untuk mempercepat koordinasi. Contohnya ketika OJK menerima pengaduan terkait investasi ilegal ini mereka mengaku sebagai koperasi paling mereka melakukan koperasi nomornya sekian. Nah, ketika OJK mengetahui informasi tersebut dari masyarakat, OJK akan membawa kepada rapat Satgas Waspada Investasi. Di situ ada dari koperasi, kita akan menanyakan, Bapak Ibu, apakah ini termasuk memperoleh izin dari Kementerian Bapak? Oh, ternyata tidak. Pak OJK, ini tidak ada izin dari OJK, dari Kementerian Koperasi. Nah, dari situ kita akan bahas lagi, Pak Kepolisian, nanti pasal apa yang bisa dikenakan. Kemudian dari Kejaksaan, kita akan berkomunikasi juga. Ininya seperti apa yang bisa dituntut dalam pasal ini. Sehingga apa? Dengan adanya Satgas Waspada Investasi, yang pertama koordinasi menjadi lebih cepat kembali. Koordinasi lebih cepat, kemudian tentunya dalam sisi pencegahan kita juga memberikan edukasi sebagaimana sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Penanganan kasus lebih cepat dilaksanakan apabila terjadi kasus investasi ilegal di masyarakat, dan yang gak kalah pentingnya lagi, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita edukasi rame-rame kepada masyarakat. Dari sisi OJK seperti apa, kemudian dari sisi Kementerian Koperasi seperti apa, dari sisi kepolisian, dari sisi kejaksaan, dari sisi Kementerian Perdagangan seperti apa. Tujuannya satu paling utama adalah masyarakat semakin sedikit yang menjadi korban. Atau bahkan harapan kami masyarakat tidak ada yang menjadi korban sama sekali dari sisi investasi ilegal. Karena rekan-rekan smart listeners, kenapa sih kita milih yang ilegal? Kenapa sih kita berkeinginan bernafsu sekali untuk memperoleh hasil yang tinggi kalau kita ternyata tidak hati-hati? Di sisi lain, OJK sudah ada juga investasi, sudah ada juga lembaga jasa keuangan legal yang bisa digunakan di situ. Makanya pagi hari ini kita bersama dengan anggota Satgas Waspada Investasi dari Kementerian Perdagangan dan dari Kejaksaan, ayo kita berupaya supaya masyarakat menjadi korban ini menjadi lebih sedikit lagi. Kemudian selanjutnya kita melihat karakteristik investasi bodong. Yang pertama, mereka menjanjikan manfaat investasi yang besar. Tidak wajar tanpa penjelasan bagaimana cara mengelola investasinya. Rekan-rekan sekalian, teman-teman, ketika ada yang menawarkan investasi, ditanyakan dulu, ini investasinya di mana? Jangan percaya begitu aja. Karena ketika uang kita sudah berikan kepada orang tersebut, tanpa kita cerdas menanya sampai detail, maka kita memberikan sesuatu yang, waduh, nasib kita di situ. Yang kasihannya, teman-teman sekalian, ada bapak-bapak, ibu-ibu, yang baru menerima pensiun dalam jumlah yang besar, kemudian ada pihak yang menawari investasi yang jumlahnya kalau umpama kira-kira deposito itu sekitar 6,5% per tahun, mereka bisa menawarkan 6,5% per bulan. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman sekalian, kalau ada yang menawarkan investasi yang tidak wajar, segera ingat, Pak Bondan bersama dengan Satgas Waspada Investasi kemarin hari Selasa di Smart FM sudah memberikan ciri-ciri investasi ilegal. Waduh, jangan dulu deh. Mending nanti telepon ke OJK di nomor 157. Nanti di akhir pembahasan ada ini nomor kontak yang bisa ditanyakan ketika teman-teman ragu apakah ini ilegal atau legal. Kemudian yang kedua, investasi ini ditawarkan secara online. Tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik. Tadi di depan disampaikan Reva, belum lama ini ada kasus terkait dengan arisan online. Ini salah satu oknum yang menggunakan media sosial, media internet, media digital untuk berbuat kejahatan. Kita lihat arisan yang offense saja, kadang ada yang macet. Apalagi ini, secara online kita nggak tahu yang mengumpulkan arisan itu siapa, yang memutar investasi siapa. Hati-hati teman-teman sekalian, Pak Bondan. Tapi kan sekarang OJK berdasarkan undang-undang
POJK nomor 77 tahun 2016 sudah mengatur terkait dengan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Apakah ini termasuk sesuatu yang diwaspadai? Ya, nanti di bagian akhir akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan menyerupai money game. Artinya apa? Biasanya menawarkan, Pak Bondan, kalau Bapak nanti bisa merekrut dua anggota atau 3 anggota, maka akan mendapatkan bonus sekian. Hati-hati, ketika sudah menawarkan seperti ini, artinya penghasilan yang kita dapatkan adalah dari pemasukan anggota kita. Artinya apa? Tidak ada investasi yang dikembangkan di situ. Nah, hati-hati teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat, tidak terdapat underlying berupa barang. Bayangkan, kita harus menjadi investor yang cerdas, konsumen yang cerdas. Ketika ada yang menawarkan investasi, kemudian dia tidak ada underlying barang yang diinvestasikan. Nah, kemudian investasi ini dikembangkan di mana? Ya, patut ditanya lebih lanjut lagi. Kemudian sifatnya member get member dan memberi kesan seolah-olah bebas risiko. Nah, ini hati-hati. Pak Bondan, ini risikonya 0 risiko. Hati-hati. Karena semua investasi pasti ada risikonya. Yang paling penting adalah bagaimana risiko itu terukur. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas berinvestasi, mewaspadai penipuan berkedok investasi. Nah, kita melihat kembali lagi bagaimana alur penanganan entitas ilegal dari Satgas Waspada Investasi. Yang pertama, Satgas Waspada Investasi menerima laporan dari masyarakat. Kemudian kita melakukan koordinasi antara Satgas dan kita meminta klarifikasi kepada pengurus atau direksi entitas yang diduga ilegal. Teman-teman sekalian, kami dari kantor Regional 6 pernah juga menangani kasus investasi ilegal. Kita memanggil juga memanggil penanggung jawab dari investasi ini. Kita menanyakan apakah sudah memiliki izin tidak. Karena kita alurnya tidak langsung menutup. Kita menanya dulu ke mereka. Kalau umpama teman-teman ini perizinannya belum ada, kita sampaikan. Yang pertama, hentikan kegiatan investasinya. Pasti yang pertama. Karena mereka belum ada izin dari OJK atau dari otoritas lain. Sambil mereka mengurus perizinannya, kita minta untuk menghentikannya. Namun demikian, kalau mereka tidak menghentikan untuk kemaslahatan bersama, supaya masyarakat yang dirugikan tidak semakin besar, maka kita meminta mereka untuk menghentikan kegiatan usahanya. Dan juga apabila mereka menggunakan website, kita meminta Kementerian Kominfo. Karena Kominfo ini, Kementerian Informatika ini termasuk salah satu anggota Satgas, maka kita minta Kominfo untuk melakukan blokir websitenya. Kemudian kita akan merilis entitas apa yang telah kita blokir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, uang aman, hidup nyaman. Ada 2 yang gampang, yang mudah sekali diingat. Apakah investasi yang ditawarkan ke saya legal dan logis? Legal ini cek perizinannya. Bisa tanya ke OJK atau juga tanya juga ke nanti Kementerian Perdagangan juga. Bisa bertanya ke situ. Cek legalitasnya. Kemudian cek juga logisnya. Apakah hasilnya ini secara logika masuk tidak? Apakah dia ada investasinya juga untuk mengembangkan dana yang kita berikan ke mereka. Teman-teman sekalian, sebelah kanan kita melihat hambatan kita dari OJK dan anggota Satgas adalah masyarakat kadang tidak segera melaporkan ke OJK atau ke anggota Satgas lainnya, ke kepolisian, kejaksaan, padahal mereka mengetahui, waduh, kemarin saya mendengarkan Smart FM, kemudian setelah itu saya mendengarkan Zoom dari Satgas Waspada. Sepertinya investasi yang saya peroleh ini adalah investasi ilegal. Nah, kayaknya saya jangan lapor dulu deh. Karena kalau saya lapor, nanti investasi saya ditutup oleh OJK atau oleh Satgas Waspada Investasi. Maka saya nanti nggak ada hasil. Teman-teman sekalian, ini yang menjadi hambatan kita. Karena dari mana? OJK dan Satgas ini tahu
kalau ada oknum yang menggunakan dengan modus yang tertentu. Karena semakin cepat masyarakat melapor, maka semakin cepat Satgas memproses. Semakin cepat memproses, semakin cepat kita menutup investasi ilegal itu. Semakin sedikit tentunya masyarakat yang menjadi korban. Selanjutnya, teman-teman sekalian, OJK ada website Investor Alert Portal. Teman-teman bisa mencatat di www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Ini website OJK, di situ tercantum apa-apa investasi-investasi yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Modus operandinya apa? Jadi teman-teman nanti bisa melihat apakah investasi yang ditawarkan kemarin ini cocok nggak modusnya dengan yang sudah ditutup oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi. Jangan sampai kita terjebak oleh modus yang sama, tapi mereka ganti baju. Nah, hati-hati sekali teman-teman sekalian. Ini bisa segera sekarang juga coba buka websitenya sikapuuangmu.ojk.go.id. Kemudian tadi Pak Bondan bilang terkait dengan penawaran investasi ilegal. Teman-teman sekalian, sesuai dengan kita definisinya, pada saat sekarang di dunia digital ada namanya jasa keuangan, itu payment, kemudian funding, perbankan, capital market, asuransi, ini semua terhubung dengan teknologi digital. Sangat mudah sekali, dan kami dari OJK dan Satgas Waspada Investasi, kita mencermati oknum-oknum juga memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media digital untuk melaksanakan kejahatannya. Makanya kita melihat berhati-hati sekali teman-teman sekalian dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan platform digital. Kita melihat perkembangan digital di dunia dan di Indonesia. Teman-teman bisa melihat ada payment, bagaimana e-money. Sekarang kita kalau menuju ke bandara, kita ketika di tol tidak bisa lagi menggunakan kita harus mengisi sebelum masuk tol, kita harus ngecek dulu e-money kita ada uangnya tidak. Nah ini kemajuan digital, sangat banyak sekali perkembangan digital di dunia dan di Indonesia. Teman-teman sekalian, dalam rangka mencermati perkembangan digital sesuai dengan POJK 77 tahun 2016, OJK sudah mengatur fintech lending. Di slide selanjutnya, fintech lending ini adalah layanan. Nah, fintech lending ada di tengah-tengah teman-teman sekalian di platform. Jadi kita menghubungkan antara pemberi pinjaman, artinya pihak yang memiliki dana, kemudian dan juga penerima pinjaman, pihak yang membutuhkan pendanaan. Ada 3 pihak di situ. Jadi uang yang dimiliki oleh fintech ini bukan uang dia, uang dari investor untuk disampaikan kepada pihak yang membutuhkan dana. Ada 3 pihak. Kemudian teman-teman sekalian, di slide selanjutnya kita melihat di dalam POJK 77 tahun 2016, OJK mengatur badan hukumnya seperti apa sampai dengan laporannya. Sehingga nanti kalau ada fintech legal yang diawasi oleh OJK yang menawarkan investasi atau Bapak Ibu membutuhkan dana, bisa menggunakan fintech legal. Karena sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Ada 10 yang diatur. Kemudian selanjutnya kita ada juga market conduct dan peran AFP. Teman-teman sekalian, fintech lending ini ada asosiasinya, yaitu Asosiasi Fintech Bersama Indonesia atau AFP. Di situ kita sesuai dengan POJK 77, seluruh fintech lending legal yang diawasi oleh OJK harus masuk di dalam asosiasi. Di dalam asosiasi ini kita bentuk ada namanya Code of Conduct. Bagaimana tata cara anggota AFP ini dalam menagih, dalam menawarkan produknya. Ada juga surat keterangannya, ada juga riset dari AFP juga, penyelenggaraan training dan konsultasi pendaftaran perizinan. Kemudian kita melihat legal vs legal. Di slide selanjutnya teman-teman bisa melihat ada 114
fintech legal yang berizin di OJK, dibanding yang sebelah kanan ini sudah ada 3.000, bayangkan. Sudah ada sampai sekarang Juni 2021, sudah ada 3.365 fintech ilegal yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Sangat banyak sekali. Mati 1, tumbuh 1.000. Jadi mereka berganti baju. Sangat mudah sekali mereka untuk membentuk menawarkan, apalagi sekarang platform digital sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat. Sudah ada 3.365 fintech ilegal yang ditutup oleh OJK. Legalitasnya, teman-teman sekalian, adanya fintech ilegal mengingatkan pengguna untuk tidak bertransaksi dengan fintech yang tidak berizin di dalam OJK. Kemudian OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi juga melaksanakan cyber patrol, yaitu pemberantasan fintech ilegal yang dilakukan secara proaktif melalui patrol yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi, OJK, Kominfo, dan tentunya asosiasi dalam hal ini oleh AFPI. Teman-teman sekalian, bahaya fintech lending ilegal. Nah, kalau saya menyampaikan bahaya fintech lending ilegal, yang pertama pasti Pak Bondan, yang paling utama itu adalah akses data pribadi berlebihan. Tiba-tiba tetangga tahu saya pinjam. Tiba-tiba pimpinan saya di kantor tahu saya pinjam. Tiba-tiba tante saya bisa tahu. Hati-hati teman-teman sekalian kalau mau pinjam di pinjaman online. Mereka tidak mengetahui regulasi terutama. Kadang mereka juga penagihan tidak beretika. Sangat banyak sekali. Bunganya sangat tinggi. Pengaduan tidak tertangani. Kita melihat tips untuk masyarakat supaya tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, tentunya pinjam pada fintech yang terdaftar di OJK. Di slide selanjutnya akan kita melihat tips untuk masyarakat. Tentunya pinjam pada fintech yang diawasi oleh OJK. Kemudian pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Karena kalaupun pinjamnya di lembaga jasa keuangan legal, kalau tidak sesuai kebutuhan dan kemampuan, tetap saja besar pasar daripada tiang. Kemudian pinjam untuk kepentingan produktif dan pahami juga manfaat biaya bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya. Kemudian, Pak Bondan, tipsnya apa kalau sudah terlanjur pinjam di pinjol ilegal? Yang pertama tentu segera lunasi. Kemudian laporkan ke Satgas Waspada Investasi, terutama kepada pihak kepolisian. Kemudian apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan denda, perpanjangan jangka waktu, dan pengembalian denda. Kemudian apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama. Karena apa? Ciri-ciri dari pinjaman online yang ilegal, pasti mereka bilang, Pak Bondan, kalau Bapak tidak bisa bayar, pinjam lagi dong di tempat lain. Gali lubang, tutup lubang. Semakin banyak sekali nanti utang kita. Dan terakhir, apabila mendapatkan penagihan tidak beretika, segera lapor ke pihak kepolisian. Ini anjuran kami bagi teman-teman yang sudah menjadi korban pinjaman online ilegal. Kemudian, teman-teman sekalian, selanjutnya, kita Ikhtisar upgrade data fintech peer-to-peer lending, ada 114 platform, ada 66 juta rekening borrower. Teman-teman, ini data fintech legal yang diawasi oleh OJK. Sangat banyak sekali yang sudah meminjam di OJK, yang sudah dimudahkan dalam kegiatan usahanya. Jadi teman-teman, jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk meminjam kepada fintech, tentunya yang fintech legal. Yang terakhir, OJK ada mengeluarkan aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK). Ketika teman-teman mendapatkan keluhan terhadap lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, bisa melalui website kontak 157.ojk.go.id. Ini bisa dicatat ya, kontak 157.ojk.go.id, atau juga teman-teman bisa lapor ke kontak center OJK 157, atau juga di WA nomor WA. Ada nomor WhatsApp OJK 081
157 157 157. Sangat mudah sekali. 081 157 157 157 atau melalui Instagram. Nah, teman-teman milenial, smart listener pasti mudah, pasti tidak asing lagi dengan Instagram. Follow Instagram OJK di OJK Indonesia, @OJK Indonesia, atau di @Cikapi_Uangnu. 2 Instagram resmi dari OJK. Di situ ada tips-tips bagaimana kita terhindar dari pinjaman online dan lain sebagainya. Terakhir, pesan kami dari OJK, bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas. Cerdas dalam berinvestasi, cerdas juga dalam hal kita melakukan transaksi keuangan. Jaga informasi pribadi teman-teman sekalian. Jangan mudah memberikan kontak PIN, kontak KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, semoga dapat bermanfaat dan semoga kita terhindar dari investasi ilegal. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bondan untuk materinya di kesempatan kali ini. Sungguh sangat jelas ya dari awal kita mengenal gimana peran dan fungsi OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi hingga ke investasi legal, hingga yang sekarang juga banyak menelan korban yaitu pinjaman online gitu ya, dengan berbagai macam ciri-cirinya. Salah satu yang harus kita waspadai adalah kalau investasi, lihat dulu tawaran keuntungannya sangat menggiurkan. Ini logis atau enggak gitu ya Pak Bondan ya. Terus tadi juga untuk pinjaman online sendiri, wah ternyata tiba-tiba tetangga tahu, akses kontak pribadinya bisa tersebar kemana-mana gitu ya. Itu salah satu ciri-cirinya. Nah, salah satu juga teman-teman yang kemudian ini biasanya juga banyak banyak yang terjerat gitu ya. Salah satu bentuk investasi yang sekarang juga kalau orang tahu ya, transaksi di untuk berinvestasi itu salah satunya dengan menggunakan mata uang digital begitu ya, atau katakanlah aset kripto. Nah, baru-baru ini wacana untuk kehadiran bursa pasar fisik dari aset kripto itu membawa angin segar tentunya teman-teman sekalian untuk para pedagang fisik aset kripto. Nah, tapi harus diatur dulu seperti apa regulasinya dan bagaimana penyelenggaraannya gitu ya. Oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan langsung masuk ke materi yang kedua tentang bagaimana penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Bejangka yang nantinya juga akan disampaikan oleh perwakilan dari Bapepti. Tapi sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk mengirimkan pertanyaan. Boleh ada pengalaman mungkin yang terjerat kasus investasi bodong atau pernah jadi korban pinjaman online atau bahkan yang terkait dengan materi yang akan kita sampaikan di materi kedua ini. Boleh langsung dituliskan di kolom Q&A, nanti akan kita bacakan dan akan direspon langsung oleh narasumber. Langsung saja kita ke pemateri yang kedua, Smart Listener dan juga rekan-rekan peserta. Ini terkait dengan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Bejangka akan disampaikan langsung oleh Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi dari Bapepti. Kami persilakan Bapak Sigit Nugroho. Bu, mohon izin, ini Pak Kepala Biro kebetulan bisa, jadi mohon minta waktu beberapa saat, dia mau menyampaikan. Siap. Terima kasih ya Bu. Oh ya, siap. Kalau gitu Pasis ya? Iya, Pasis langsung ya hadir. Oke, baik. Siap Ibu. Kalau begitu kita sapa langsung Pak Sis, apa kabar? Oke, kita nantikan Pak MSIS bergabung bersama kita. Nah, teman-teman manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memberikan pertanyaan terbaik dari teman-teman ya.
Dan pastinya seluruh rangkaian webinar series kita bersama dengan OJK ini bukan hanya kita-kita saja di ruang virtual ini yang mengikuti, tapi juga didengarkan oleh smart listener melalui frekuensi 101,1 Smart FM Makassar. Ya, selamat. Boleh ditonton langsung di YouTube channel Smart FM Makassar. Pak Sis, apa kabar? Sudah bergabung? Ya Pak. Halo, selamat siang. Bisa kedengar? Ya, kedengaran Pak. Oke, selamat siang. Baik. Gimana kabarnya Pak Sis? Kabar baik. Oke deh, kalau gitu silakan Pak. Langsung masuk ke materinya Pak. Baik, kami langsung saja. Tentu saja saya akan menyampaikan salam semua kepada para narasumber yang hadir pada pada siang hari ini. Tanpa saya menyebutkan satu-satu, tentu saja di pembukaan awal tadi juga ada yang sudah membuka acaranya, dan tentu saja kami sampaikan salam juga kepada para peserta yang sudah hadir menunggu kita pada siang hari ini. Salam sehat semuanya. Saya akan memulai materi saya. Ya, silakan rekan saya yang untuk menampilkan materinya. Sebentar, Pak. Agak bermasalah. Jadi kamu bisa belum? Ini sambil jalan saja. Ya, Pak. Ya, sambil jalan. Bapak dan Ibu, tentu saja sebelum kita bicara mengenai aset kripto, ya, karena ini minta untuk tampilkan aset kripto, saya ingin menyampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu mengenai perdagangan berjangka komoditi ini secara umum itu seperti apa sebenarnya. Ya. Nah, jadi pengaturan mengenai perdagangan fisik aset kripto ini adalah bagian dari pengaturan di dalam perdagangan berjangka komoditi karena dasar hukumnya tetap sama. Ya, udah masuk? Yaitu Aku nggak masukin. Oh, bukan Bapak, saya kira Bapak. Berarti Pak Agus. Ya, halo, sudah bisa? Ya, sudah Pak, sudah. Okay. Sudah masuk Pak. Oke. Nah, jadi saya ingin membawa Bapak dan Ibu secara umum dulu dalam dunia perdagangan berjangka komoditi. Ya, jadi supaya nggak terlalu plek langsung ke perdagangan fisik aset kripto. Nah, kita lihat yang slide berikutnya, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, tugas dan fungsi dari Bapepti ini sebenarnya ada 3 hal besar, ya, terkait dengan 3 undang-undang. Ya, undang-undang perdagangan berjangka komoditi, undang-undang sistem resiko gudang, dan pasar lelang komoditas. Jadi luar biasa yang diamanati oleh perdagangan berjangka komoditi ini, ya 3 undang-undang sekaligus, dan undang-undang ini adalah undang-undang yang berat-berat. Nah, ini tugas dan fungsi dari Bapepti adalah melakukan pembinaan, pengembangan, pengaturan, pengawasan ya terhadap perdagangan berjangka komoditi, sistem resiko gudang, dan pasar lelang komoditas. Dan pada hari ini kita akan bicara mengenai perdagangan berjangka komoditi, dan lebih khusus nanti akan bicara mengenai perdagangan fisik aset kripto. Apa yang menjadi kewenangan dari Bapepti setelah adanya fungsi tadi? Ya, tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Bapepti diberikan kewenangan untuk membuat pedoman teknis mengenai mekanisme PBK, memberikan perizinan di bidang PBK, perdagangan berjangka komoditi, melakukan pemeriksaan ya terhadap pihak yang memiliki perizinan di bidang PBK, melakukan penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang di bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini gawe besar ini Bapepti-nya ini, ya. Nah, kita lihat yang slide berikut. Ya, mengapa perdagangan berjangka komoditi ini diatur, termasuk juga nanti aset kripto. Kenapa harus diatur? Ya, karena memang perdagangan berjangka komoditi ini merupakan kegiatan bisnis yang kompleks. Apa kompleksnya dia? Ya, kompleks baik dari sisi regulasinya, ya kompleks juga dari sisi kelembagaannya. Lembaga apa, Pak? Kelembagaan yang maksud itu adalah apa saja yang mendukung pelaksanaan atau penyelenggaraan dari perdagangan berjangka komoditi. Jadi tidak hanya ada satu perusahaan saja, tetapi itu melibatkan ada sekian banyak perusahaan. Dan itu harus diketahui oleh para investor, dalam hal ini adalah nasabah, atau nanti kita bicara di aset kripto, kita bicara mengenai pelanggan. Jadi
kudu ngerti betul ini, nggak hanya ikut-ikutan nanti ya untuk investasi ya di mining misalnya untuk cryptocurrency ataupun di trading ya aset kripto. Jadi betul-betul harus cermati. Nah, kemudian kenapa juga harus diatur? Karena ini mengelola dana masyarakat. Ya. Jadi sekali lagi ini mengelola dana masyarakat. Ya, dia harus bisa dipertanggungjawabkan dana masyarakat itu. Ya. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktek-praktek ya perdagangan berjangka komoditi yang mungkin akan merugikan mereka. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah memberikan kepastian hukum yang mampu memberikan kepastian usaha ya bagi para pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi. Nah, kita lihat yang slide berikut. Slide berikutnya ini terkait dengan kelembagaan dalam perdagangan berjangka komoditi. Ya, jadi ada kelembagaannya. Kalau yang merah itu adalah yang sudah jadi, sudah ada maksudnya, ya, sudah ada. Nah, dan di antara yang hijau-hijau ini, ya juga sudah ada. Tapi ada yang memang belum berdiri, ya, yaitu terkait dengan pengelola sentra dana berjangka. Tinggal itu saja yang belum diatur, ya. Yang lainnya ini sudah diatur. Jadi selain pialang berjangka, ada bursa berjangka, ada lembaga clearing berjangka, ya. Kemudian ada pedagang berjangka. Kalau di dalam dunia perdagangan transaksi multilateral, itu ada pedagang berjangka, ada pialang berjangka. Tapi juga di dalam perdagangan sistem perdagangan alternatif atau SPA atau over the counter atau sistem transaksi bilateral, maka di situ ada penyelenggara SPA dan ada peserta SPA. Nah, di bawah ini ada nasabah. Nah, ini kelembagaan ini ya baik di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, tetapi yang lembaga yang sama di luar negeri bisa ada kerjasama. Ya. Nah, di lain sisi, Bapepti melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kejaksaan ya secara umum, kemudian dengan Kepolisian RI, kemudian dengan PPATK, ya, dengan Kemenkominfo dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita melakukan koordinasi baik dalam konteks pengawasan maupun dalam konteks halo, jadi tolong tadi hampir kehabisan baterai. Nah, jadi dalam konteks yang jauh lebih luas ya. Kemudian kita lihat mengenai latar belakang dari kembali lagi latar belakang dari aset kripto. Kenapa harus diatur? Ya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana supaya kita berupaya untuk mencegah terjadinya outflow ya uang masyarakat ke luar negeri untuk transaksi ke luar negeri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa aset kripto itu dilarang dijadikan sebagai alat untuk pembayaran. Alat pembayaran di dalam negeri hanya adalah mata uang rupiah sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2011. Kemudian kenapa juga aset kripto diatur dan masuk ke arah mana dia? Aset kripto ini masuk ke dalam ranahnya komoditi sesuai dengan perdagangan berjangka komoditi. Kemudian kemudian untuk regulasi teknisnya dikeluarkan peraturan Menteri Perdagangan mengenai ketentuan umum mengenai perdagangan fisik aset kripto. Kemudian lahirlah beberapa peraturan Bapepti yang lainnya yang cukup banyak ya antara lain peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 ini tentang penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto diubah 3 kali. Yang terakhir dengan Perba nomor 3 tahun 2020. Ada lagi Perba nomor 7 ya tahun 2021 ya ini tentang jadi aset kripto dapat diperdagangkan dengan di pasar fisik aset kripto. Nah,
Kemudian dasar hukum saya kira itu sudah diatur, ya. Kemudian ini aset kripto dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka. Halo, Mas Sigit. Izin Pak, itunya dari panitia yang pegang screen, siapa? Oke, ini ada aset kripto yang dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan, ya. Oke, jadi memang ada memenuhi persyaratan semua, tidak ada yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi kalau ada yang menawarkan cryptocurrency atau aset kripto tertentu yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak masuk dalam daftar 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, ya hati-hati. Ya itu potensi adalah itu pelanggaran atau penipuan, ya. Dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bapepti. Nah, dasarnya adalah apa? Satu, cirinya berbasis distributed technology. Jadi ada buku besar. Kemudian berupa aset kripto utilitas atau aset kripto berakun aset, nilai kapitalisasi pasarnya masuk ke dalam peringkat 500, ya, besar kapitalisasi pasar aset kripto. Untuk kripto aset utilitas masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar di dunia, memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika, ya, telah melakukan penilaian risiko, ya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk juga proliferasi senjata pemusnah massal. Yang tidak kalah penting, jenis aset kripto harus ditetapkan dulu oleh Bapepti. Seperti yang kami sampaikan, harus ada 229 jenis aset kripto yang telah ditetapkan oleh Bapepti. Kita lihat yang slide berikutnya. Slide berikut. Ya, ini adalah lembaga-lembaga yang ada di dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto. Ya, jadi ada Bapepti tentu saja sebagai regulator, sebagai pengawas, pembina, ya, pengatur, pengembang juga sekaligus, ya. Nah, di luar itu tentu saja ada bursa berjangka, ya, lembaga clearing berjangka, ada pedagang fisik aset kripto, dan pengelola tempat penyimpanan atau depositori. Ya, ini adalah lembaga-lembaga yang ada di dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto. Semua ini harus memenuhi persyaratan, ya kan? Ya, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi teknis, sistem, sumber daya manusia, ya, dan lain sebagainya. Dan di antara itu ada yang harus memenuhi ISO tertentu, seperti misalnya sistem informasi, ya, ISO 27001. Di luar itu juga cloud safety-nya, ya, ISO 27017, kemudian juga 27018. Ini betul-betul harus memenuhi standar internasional terkait dengan sistem yang dimiliki. Nah, di lain sisi tentu saja ada pelanggan, ya, ada pelanggan di dalam masing-masing klaster. Jadi satu pedagang fisik aset kripto itu dikatakan dia sebagai sebuah klaster. Nah, di dalamnya ada pelanggan-pelanggan yang menjadi anggotanya, ya, atau dalam bahasa lain itu, kalau dalam PBK umum adalah nasabah, tetapi di dalam fisik aset kripto dikatakan sebagai pelanggan aset kripto. Nah, di lain sisi, untuk menentukan apakah suatu jenis aset kripto dapat ditetapkan masuk dalam daftar jenis aset yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, maka harus diputuskan oleh komite aset kripto. Di dalamnya ada Bapepti, kemudian ada para pedagang fisik aset kripto, ada tenaga ahli, kan, cryptocurrency, ya, dan sistem untuk memastikan bahwa jenis aset kripto itu layak untuk masuk dalam daftar jenis aset yang dapat diperdagangkan di dalam pasar fisik aset kripto. Nah, kita lihat yang di slide berikutnya. Di slide berikut, ya.
kita lewati saja. Nah, ini depository tadi sudah kita lihat yang slide berikut. Nah, ini Bapak dan Ibu pelaku usaha dikatakan sebagai pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Ini sebenarnya ada 13 ya, baru 13 ya kan. Mungkin saja besok bisa akan muncul lagi calon pedagang fisik aset kripto ya. Jadi ada 13. Namun demikian ya kan, dari 13 ini satu yang sudah dilakukan pembekuan kegiatan usaha, yaitu Bursa Kripto Prima. Ya, ini dilakukan pembekuan kegiatan usaha karena tidak menyampaikan laporan, baik laporan transaksi, laporan keuangan maupun laporan kegiatan usaha kepada Bapepti. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat di slide berikut. Ya, ini adalah jenis-jenis aset kripto tadi yang 229 jumlahnya ditetapkan oleh Bapepti ya, berdasarkan Perba nomor 7 tahun 2020. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat yang besar-besar itu ya BTC, Bitcoin, Ethereum, Tether dan sebagainya. Ini ada 229. Jadi sekali lagi yang boleh diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia ini baru 229 dari sekitar 12.000 lebih cryptocurrency yang ada di tataran global. Ya, 12.000 lebih ya jenis aset kripto yang ada di tataran global kita ini, di dunia ini. Tapi di Indonesia baru diakui 229 yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Jadi mohon itu dicatat ya, terutama oleh masyarakat ini, jangan sampai salah ini, tergiur nih, ya kan, main tancap saja. Nah, kita lewati slide yang berikut. Nah, ini angka 229, terakhir adalah Alpha Finance. Nah, ini ya, nah, ini jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, kita lihat yang berikutnya, slide berikut. Ini mengenai mekanisme perdagangan fisik aset kripto. Ya, tadi kami sampaikan di awal ada beberapa lembaga yang ada di dalam perdagangan fisik aset kripto. Nah, kita lihat ya, selain ada pedagang fisik aset kripto ya, di angka 1 ini ada. Kemudian kita lihat juga ada bursa berjangka. Ada lembaga clearing berjangka. Ada pengelola tempat penyimpanan atau depository. Nah, ya, 4 lembaga ini dibagi tugas. Ya, 4 lembaga ini dibagi tugas dan tanggung jawab. Ya, supaya risiko-risiko ini di-manage sedemikian rupa sehingga tidak berada pada satu entitas tertentu. Ya. Nah, jadi ada pedagang fisik aset kripto, dia nanti akan menerima, ya kan, menerima para pelanggan, ya, apakah dia pelanggan beli atau pelanggan jual. Nah, untuk menjadi pelanggan maka harus membuka akun dulu, ya kan, dibuka akun dulu di pedagang fisik aset kripto. Nah, entah pilih saja, ya kan, mana yang masyarakat yakin, ya kan, seperti apa yakinnya, lihat saja profil perusahaan yang bersangkutan seperti apa. Yang pasti buka akun nanti akan di KYC, lakukan know your customer untuk mengetahui latar belakang dari calon-calon pelanggannya, cek calon pelanggannya dari sisi sumber keuangannya dan lain sebagainya. Ya, akun tidak harus dicek sedemikian oleh si pedagang fisik aset kripto. Kalau sudah dinyatakan lolos, ya mulailah dia transfer. Ya, transfer uang, ya kan, bisa juga dalam bentuk wallet ya, jenis aset kripto tertentu. Nah, ya, ke pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan. Nah, ya, kemudian pelanggan ini dapat melakukan transaksi melalui pedagang fisik aset kripto. Transaksi dapat berupa penukaran atau pembelian aset kripto dengan fiat money, atau sebaliknya penukaran antara aset kripto atau memasang kuota harga jual atau beli aset kripto. Nah, pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pada pedagang fisik aset kripto
dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk beli aset kripto. Nah, tapi yang pasti paling sedikit 70% dana dari pelanggan ini disimpan di di rekening terpisah dari lembaga clearing berjangka, dan paling banyak 30% dana pelanggan ini disimpan pada pedagang pada rekening terpisah, pedagang fisik aset kripto. Nah, aset kripto yang telah ditransaksikan akan disimpan oleh pedagang fisik komoditi aset kripto ini di depository, baik yang sifatnya hot wallet ataupun cold wallet di pengelola tempat penyimpanan atau depository. Nah, ini terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga clearing berjangka, termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga clearing berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan jumlah aset yang ada pada pengelola tempat penyimpanan. Jadi sudah data ini harus betul-betul fix, ya, harus betul-betul fix antara data yang dimiliki oleh pedagang lembaga clearing berjangka dengan pengelola tempat penyimpanan. Kemudian tentu saja adanya pelaporan data transaksi dari pedagang fisik aset kripto ini, kemudian lembaga clearing berjangka dan pengelola tempat penyimpanan kepada kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Karena bursa berjangka nanti akan melakukan pengawasan pada layer pertama. Nah, Bapak dan Ibu, ya, untuk sementara memang 4 lembaga ini belum semuanya berdiri sendiri, ya, belum berdiri semuanya. Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang 4 tadi itu untuk sementara ini ada pada pedagang fisik aset kripto, ya. Kemudian kita lihat yang slide berikut ini terkait dengan kerentanan teknologi aset kripto pada pencucian uang. Nah, yang pertama tentu saja ada denominasi yang digunakan wajib dalam mata uang rupiah. Jadi memang undang-undang mata uang kita mengatakan hanya mata uang rupiah dijadikan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Jadi aset kripto ya nggak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Tapi kalau untuk dapatkan mata uang rupiah ya jual dulu, ya, jual dulu. Kemudian jenis transaksi yang diperbolehkan hanya jual beli atau tukar. Aset kripto tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Aset kripto hanya sebagai salah satu komoditi yang dapat digunakan sebagai investasi dalam kerangka perdagangan berjangka komoditi. Kemudian channel pembayaran, jual beli dibatasi dan diatur. Calon pelanggan wajib dilakukan CDD, Customer Due Diligence, dan atau EDD, Enhanced Due Diligence. Kalau itu sudah masuk kira-kira untuk public figure dan lain sebagainya. Perusahaan pedagang fisik aset kripto wajib dilakukan fit and proper test, ini uji kepatutan dan kelayakan untuk mengetahui profil manajemen server pedagang dan mengelola tempat penyimpanan aset kripto wajib berlokasi di Indonesia. Jadi tidak boleh ditempatkan di luar wilayah Republik Indonesia. Kemudian produk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan wajib dikaji dulu risikonya, ya, betul-betul dikaji risikonya sedemikian oleh komite aset kripto, ya kan, tidak selain tadi masuk dalam 500 capital market yang global, ya, tetapi juga harus dilakukan analisis AHP namanya, analysis hierarchy process, ya kan, untuk menilai scoring. Skor penilaiannya, ya. Nah, kita lihat yang di slide berikutnya. Slide berikut ini mengenai larangan dalam perdagangan fisik aset kripto, ya. Yang pertama, memperdagangkan aset kripto yang belum ditetapkan oleh Bapepti, menggunakan mekanisme transaksi pasar fisik aset kripto yang belum mendapatkan persetujuan dari Bapepti. Jadi mekanisme yang dipakai, mekanisme yang ada dalam gambar tadi, tidak boleh menggunakan mekanisme lain, ya. Digunakan sebagai sarana pencucian uang ini, ya. Kemudian pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal, ini bagian yang dilarang. Kemudian pedagang fisik aset kripto juga menerima setoran uang tunai atau setoran tunai dan atau pihak yang identitasnya berbeda dari pelanggan aset kripto. Jadi harus jelas orangnya, siapa yang menyetor, siapa yang menerima. Tidak menempatkan dana pelanggan aset kripto di rekening terpisah. Jadi diwajibkan, ya kan, dana pelanggan ini ditempatkan di rekening terpisah,
dari pialang berjangka dan tadi di lembaga clearing berjangka. Kemudian pedagang fisik aset kripto memfasilitasi transaksi nasabah yang tidak memiliki kecukupan dana dan atau saldo aset. Nah, jadi kalau nggak cukup dananya, jangan difasilitasi, jangan diberikan pinjaman, ya. Kemudian menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon pedagang fisik aset kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya. Tidak boleh. Ya, harus oleh pengembang yang khusus untuk itu, yang terpercaya. Menggunakan skema piramida, ya kan, atau skema ponzi, ya, dan money game. Nah, ini yang hal yang dilarang, ya. Dan dalam banyak hal di tengah masyarakat kita ini dengan begitu begitu mudahnya orang mengakses teknologi dan berbagai informasi, banyak orang yang terkena tertipu, ya kan, karena praktek-praktek skema piramida, mengumpulkan uang saja. Skema ponzi sama itu, mengumpulkan uang juga, ya. Hanya dalihnya adalah untuk investasi penambangan atau mining cryptocurrency ataupun untuk melakukan perdagangan atau transaksi cryptocurrency. Kita lihat yang slide berikut, ini modusnya. Modus-modus berkedok aset kripto. Nah, ini, ya, melakukan jual beli aset kripto di Indonesia tanpa memiliki izin dari Bapepti, dilakukan oleh entitas, ya kan, terutama juga dari luar negeri, ya, melakukan penawaran melalui internet, ya, media sosial, membuat grup, ya, di aplikasi chatting, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Ini hati-hati, ya kan, hati-hati kalau kalau menggunakan YouTube, kemudian media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, ini masih bisa dicermati oleh Bapepti, ya, masih bisa kita telusuri. Tapi kalau menggunakan WhatsApp, kalau tidak ada laporan kita tidak tahu, dan sulit untuk kita atasi kalau menggunakan WhatsApp seperti ini. WA Group, ya, mengaku sebagai exchanger koin dan atau cryptocurrency menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri untuk melakukan jual beli koin dan atau cryptocurrency, ya, meskipun menampilkan sertifikat tanda daftar penyelenggara sistem elektronik dan menjanjikan keuntungan tetap atau fixed income dari jual beli dan atau hasil penambangan koin yang diciptakan oleh entitas tersebut. Nah, jadi banyak ini yang iming nih, janji-janji keuntungan nih, ya kan, keuntungan tetap dalam dunia perdagangan berjangka komoditi khususnya aset kripto, ya tidak ada yang jaminan-jaminan yang seperti itu. Ya, hati-hati dengan penipuan. Menggunakan skema piramida, ya, dengan menjanjikan bonus dan komisi, menggunakan skema ponzi dengan kedok jual beli koin dan hanya berputar di antara anggota saja dan akhirnya scam, uang dibawa kabur. Nah, jadi ini hati-hati, ya, banyak yang tertipu dengan praktek seperti ini. Kita lihat yang slide berikut, ini perdagangan aset kripto tanpa izin, ya, di slide berikutnya. Nah, ini kita lihat nih, kemarin itu ada PT Indragiri Digital Asset Indonesia, ya, meluncurkan Edinar Coin Gold Box atau EDRG. Nah, ini sudah ditangani oleh pihak berwajib, ya kan, diproses lebih lanjut, ya, untuk dilakukan penegakan hukum, ya, karena ini dicermati ada unsur-unsur yang mengelabui, ya, mengelabui masyarakat, sehingga di antara itu masyarakat ada yang dirugikan. Nah, ini salah satu contoh saja, ya. Mudah-mudahan yang penipu sering-sering mencermati penawaran-penawaran oleh berbagai pihak terkait dengan cryptocurrency. Kalau dua dikatakan sebagai cryptocurrency, di Indonesia disebut sebagai aset kripto, ya. Tolong hati-hati, meskipun menunjukkan dokumen-dokumen tertentu, ya, tapi belum tentu juga dokumen itu adalah dokumen yang asli, ya kan, bisa jadi itu juga dokumen yang palsu, ya. Jadi betul-betul harus berhati-hati dengan penawaran-penawaran yang pada akhirnya menjadi scam atau uang dibawa kabur. Kemudian kita lihat yang slide berikut. Di slide berikutnya, ini perdagangan aset kripto tanpa izin juga. Ini EDC Cash, ya, ini juga
bagian yang telah dicermati, dilakukan penindakan oleh pihak berwajib. Di lain sisi Pak Bakti juga melakukan pemblokiran terhadap domain situs web yang dimiliki, ya, baik terhadap tadi PT Indra Giri Digital Asset Indonesia, ya, termasuk dengan poinnya tadi EDC Dinar Coin Gold, ya. Kemudian juga ini EDC Cash, ini juga ramai, ya, di berbagai media. Ini juga telah dilakukan pemblokiran oleh Pak Bakti. Yang pasti bahwa EDC Cash ini adalah sebuah platform pengelolaan aset digital berbasis aplikasi yang dalam aktivitasnya yaitu mining dan jual beli aset digital. Aplikasi EDC Cash memudahkan para miners, katanya, penambang meraih pertumbuhan koin secara otomatis setiap hari selama 24 jam. Nah, ini yang seperti ini, janji-janji seperti ini ya, kalau nggak hati-hati ya suka terbuai, ya kan, untuk mendapatkan keuntungan yang instan. Nah, jadi kita jangan sekali-kali berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang instan, apalagi dalam dunia yang seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat yang slide berikut. Ini contoh-contoh lain, ya, contoh lain yang juga menawarkan mining dan jual beli aset kripto. Nah, ini tentu saja tidak memiliki perizinan dari Pak Bakti. Jadi tolong dicatat lagi, Pak Bakti telah menerbitkan, telah menetapkan, telah memberikan tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto kepada 13 calon pedagang fisik aset kripto, ya kan? Tapi 1 dari 13 tadi itu sudah dilakukan pembekuan tanda daftar sebagai pedagang fisik aset kripto, yaitu bursa koin Prima, ya, itu sudah dilakukan pembekuan oleh Pak Bakti. Jadi tidak ada Pak Bakti harus mengambil langkah kuat tegas, ya, untuk menghindari potensi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat atau para pelanggan. Kita lihat yang slide berikut ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pak Bakti untuk melakukan pencegahan. Di slide berikut, halo, ya, Oke, ini pencegahan yang dilakukan oleh Pak Bakti. Pak Bakti melakukan pemblokiran, ya, secara terus-menerus, ya, terhadap berbagai domain situs web. Ya, intinya Pak Bakti tidak pernah berhenti. Ya, kalaupun setelah diblokir muncul lagi, ya kita blokir lagi. Ya, dan itulah bagian dari kewajiban Pak Bakti, ya, tanggung jawab Pak Bakti kepada masyarakat, kepada publik, ya, untuk menghindari masyarakat mengalami kerugian, ya. Nah, kita lihat nih ada banyak sekali, ya kan, yang kita blokir, ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kita melakukan pemblokiran, ya. Ini contoh saja yang kita blokir, ya. Kita lihat yang slide berikutnya, ada Binance segala macam, ya. Oke. Kemudian langkah berikut adalah yang ingin kami sampaikan, Bapak Bakti melakukan langkah preventif terhadap pialang ilegal, ya. Memang di tahun 2020 sampai dengan September 2020, ya, waktu itu, ya, 914, ya. Tetapi yang pasti bahwa banyak yang telah kita lakukan pemblokiran. Kalau dilihat angka yang seperti ini, di tahun 2020 saja sampai dengan akhir, di posisi 31 Agustus tahun 2021, Pak Bakti telah melakukan pemblokiran sebanyak 965 domain situs web, ya, apakah termasuk juga di halaman sosial media, ya, ini kita lakukan pemblokiran. Kita lihat yang slide berikut.
Sedikit lagi, saya kira. Satu lagi slide-nya. Nah, Bapak dan Ibu, peserta semua, masyarakat yang mungkin yang ikut mengikuti acara webinar ini, kami sarankan ada 5 hal yang ingin kami sarankan kepada Bapak dan Ibu. Satu, Pak Sis, sepertinya koneksinya terputus ya. Oke, kami coba cek sekali lagi. Pak Sis atau teman-teman Mbak Pepti? Iya, Bu, sebentar sedang dicek, kayaknya koneksinya turun naik di sini di kantor. Iya. Oh, oke. Mohon izin. Baik. Tapi sepertinya juga penjelasan dari kita sembari menunggu ya. Teman-teman, saya rasa juga penjelasan dari Pak Sis tadi itu sudah sudah mewakili pertanyaan kita semua, gitu ya, bahwa apa yang dijelaskan dari awal oleh Pak Sis dan bahkan lebih ke bagaimana mekanisme perdagangan fisik dari aset kripto ini juga setelah dijelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan tentunya tadi ada yang menanyakan juga nih di kolom Q&A terkait dengan jenis-jenis aset kripto. Yang dikenal di Indonesia itu 229 ya yang sudah legal dan tercatat. Jadi ada lebih dari 12.000 ya. Yep. Ya, oh iya, silakan Pak. Oh itu halaman terakhir. Ya tadi halaman terakhir. Isinya sih mengenai ini, mengingatkan kepada masyarakat. Ya, sekali lagi saya ingatkan ada 5 hal yang ingin kami sampaikan. Satu, lakukan pengecekan terhadap legalitas perizinan dari perusahaan yang berjangka ataupun pedagang fisik aset kripto yang ada. Kemudian kenali jenis investasinya dan risikonya, termasuk juga tadi jenis aset kriptonya yang diperdagangkan, kenali itu. Cek apakah memiliki rekening terpisah atau tidak. Jangan sampai dana pelanggan ini ditransfer ke rekening perusahaan atau ke rekening pribadi, ya. Kemudian tidak mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan yang pasti, fixed income ya, atau penghasilan tetap. Dan jangan segan-segan ya, hubungi Bapak Piti saja kalau ada hal-hal yang perlu dimintakan konsultasi gratis dari Bapak Piti. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tentu sisi lain kita akan diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak MSIS selaku Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti Kemendagri dan sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap bagi kita. Dan terakhir tadi yang harus kita benar-benar garis bawahi gitu ya, sebagai konsumen kita harus benar-benar cerdas gitu ya, mengecek dulu jenis aset kriptonya ini terdaftar atau tidak ya. Kalau misalnya di Indonesia di luar dari 229 itu berarti nggak boleh ya Pak Sis ya. Terus kemudian juga cek dulu apakah memiliki rekening terpisah atau enggak gitu ya. Takutnya dananya digelapkan. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Sis untuk pemaparannya. Nah, ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk tapi rasa-rasanya tidak lengkap kalau misalnya kita tidak mencari tahu juga sebenarnya sejauh apa peranan dari kejaksaan nih dalam penanganan kasus investasi ilegal atau bahkan penipuan berkedok investasi. Nah, kita akan lanjut ke pemateri yang ketiga. Beliau ini merupakan Kasih Kamnektibum dan TPUL Kejati Sulsel, yaitu Bapak Muhammad Fahrul. Kami persilakan Pak Fahrul. Suaranya hilang Pak, boleh di-unmute dulu. Terima kasih Mbak Rifa. Bisa terdengar Mbak? Kami dengar dengan jelas Pak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memberikan kesempatan kepada kita hari ini bergabung dalam room meeting
webinar cerdas berinvestasi, waspadai penipuan berkedok investasi. Suatu kehormatan juga bagi kami untuk diundang mengikuti acara ini untuk sekaligus memberikan materi mengenai peran kejaksaan dalam penanganan kasus penghimpunan dana masyarakat. Pertama-tama kami sampaikan salam hormat juga buat Bapak Fatahudin selaku Direktur Pengawasan LJK. Beliau juga selaku Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Daerah Sulsel. Kemudian ada tadi beberapa pemateri, ada Bapak Bondan Kusuma, Deputi Direktur Manajemen Strategis dari OJK Regional 6. Kemudian ada juga Pak Sis dari Bapepti. Beliau-beliau ini sudah memberikan gambaran yang secara lengkap ya, kurang lebihnya mengenai investasi bagi masyarakat. Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejaksaan adalah dalam undang-undang kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas fungsi kejaksaan tersebut, khususnya di bidang tindak pidana umum, seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu melakukan penuntutan. Kejaksaan juga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi ada dua fungsi yang utama bagi kejaksaan dalam penanganan perkara pidana, yaitu melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga di Republik kita tercinta ini yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Ini adalah single prosekutor, jadi monopoli kejaksaan. Tidak ada pejabat lain yang diberikan selain daripada kejaksaan. Oleh karenanya itu, jaksa atau penuntut umum memegang teguh asas juridis, yaitu pejabat yang sebagai pemilik perkara atau sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk menilai layak tidaknya suatu perkara dibawa ke persidangan. Mungkin secara singkat saya gambarkan mengenai tugas kejaksaan tersebut. Dari surat OJK yang kami terima, yang mana meminta kami untuk berperan sebagai narasumber dalam webinar ini, terkait mengenai penanganan kasus penghimpunan dana masyarakat. Dapat kami sampaikan pula bahwa seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi dan informasi, semakin meningkat pula tren kejahatan dengan modus dan sistem yang sedemikian rupa, yang tentu ini juga menuntut aparat penegak hukum perlu untuk segera menyesuaikan peran dan tanggung jawabnya dalam melakukan penindakan. Kita bersyukur bahwa khususnya di daerah Sulsel ini, OJK telah membentuk tim kerja Satgas Waspada Investasi Daerah, yang mana salah satu melibatkan banyak stakeholder ya. Mungkin ada beberapa yang telah diterbitkan suratnya itu, Pak. Sebagai langkah konkret, mungkin beberapa kegiatan-kegiatan
pencegahan. Mungkin di level di Satgas ini kan ada dua fungsi, ada fungsi pencegahan dan penindakannya. Mungkin dari fungsi-fungsi pencegahannya dengan melibatkan stakeholder lainnya itu berjalan secara simultan. Mungkin salah satu langkah konkretnya ini adalah melakukan webinar, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih investasi. Namun ketika dia telah masuk kepada ranah pidana yang diproses secara pro justisia oleh teman-teman penyidik, baik itu penyidik Polri ataupun penyidik yang ada di OJK maupun Bapepti, yang nantinya akan bermuara ke kejaksaan selaku penuntut umum. Memang suatu perlu kita cermati juga kegiatan penghimpunan dana masyarakat ini sudah ada sejak zaman sebelumnya. Mungkin di era Sulsel ada beberapa yang sempat tren ya pada zamannya. Mungkin kita masih ingat di akhir tahun 90-an itu ada Postin yang ada di Pinrang. Kemudian di awal-awal tahun 2000-an ada koperasi usaha bersama. Kemudian ada juga yang aktual juga terkait perkara Abu Turs yang menghimpun dana juga dari masyarakat. Nah, itu semua mungkin beberapa gambaran singkat saja terkait peran kejaksaan dalam penanganan perkara-perkara yang menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang terkait pinjaman online. Ini mungkin ada beberapa juga yang arisan online. Hal-hal tersebut saat ini memang yang menjadi marak dalam masyarakat. Dalam beberapa waktu yang lalu, kita ada melakukan penanganan perkara yang terjadi di Toraja. Mungkin ini gambaran singkat saja yang kita lakukan penanganan. Jadi di Toraja pada tahun yang lalu itu kan ada suatu korporasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, yang mana kegiatan tersebut belum mempunyai legalitas dari pejabat yang berwenang. Dari hasil kegiatannya tersebut, korporasi ini telah dapat menghimpun dana sebanyak kurang lebih 130 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak kurang lebih 3.000-an orang. Dalam pelaksanaan penuntutannya terhadap para pelaku, kita dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Perbankan dan pasal 378 junto pasal 372 KUHP. Dalam persidangan terhadap para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh 4 orang terdakwa. Terhadap putusan tersebut, dalam perkara tersebut, para terdakwa telah dijatuhi pidana selama 10 tahun.
Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia, penanganan perkara investasi selama ini memang kita hanya berupaya untuk menghukum para pelaku. Namun dalam sisi lain ada hal yang mungkin tidak bisa kita capai secara optimal, yaitu bagaimana mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban. Nah, dalam upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian tersebut, ada beberapa instrumen yang dapat kita gunakan, misalnya dengan menerapkan juga undang-undang tindak pidana pencucian uang, sehingga dengan penggunaan undang-undang pencucian uang tersebut dapat kita lakukan pelacakan, kita lakukan tracing dan recovery aset yang kemudian dapat kita sita sebagai alat untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Meskipun kita menyadari bahwa dalam pelaksanaannya memang masih kurang optimal, dalam arti hasil dari investasi dari masyarakat ini yang dihimpun oleh suatu korporasi maupun itu perorangan, kebanyakan atau sebagian besar itu sudah digunakan lagi dalam investasi lain atau digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun digunakan untuk membiayai operasional dari perusahaan yang menghimpun dana tersebut. Sehingga hasil dari pemulihan aset ataupun tracing aset dari para pemilik ataupun korporasinya belum dapat mencukupi atau menutupi semua kerugian yang diderita oleh korban. Kami menyadari juga bahwa perlu sinergitas yang lebih erat dalam melakukan pencegahan. Kita selama ini hanya lebih banyak kepada penindakan dalam hal yang telah timbul korban, namun optimalisasi dalam kegiatan pencegahan guna meminimalisir timbulnya korban yang dapat mengalami kerugian dalam kegiatan tersebut. Bapak Ibu juga dapat kami sampaikan bahwa mungkin tadi dari seluruh narasumber juga sudah menyampaikan bagaimana trik dan tips untuk memilih investasi. Secara teknis mungkin beliau lebih paham bagaimana tips-tips untuk memilih investasi. Namun secara umum dapat kami sampaikan memang pada dasarnya semua investasi ini kan memiliki resiko apapun bentuk resikonya, namun hal utama yang perlu diperhatikan oleh calon nasabah, calon investor adalah mengenai legalitas dari penyedia jasa keuangan ataupun yang mengelola dana investasi dari nasabah tersebut. Bagaimana track record-nya, bagaimana mekanismenya dalam menarik nasabah. Memang modus-modus yang paling banyak digunakan oleh para pelaku adalah memberikan iming-iming janji keuntungan yang melebihi dari hal yang wajar yang biasanya diberikan oleh lembaga jasa keuangan lainnya. Mungkin itu saja Mbak yang dapat kami sampaikan, mungkin ringkas sekali karena kita hanya berbicara mengenai peran Kejaksaan Tinggi dalam penanganan kasus. Tentunya kita berharap tidak ada lagi kasus atau korban yang
yang menderita kerugian dari investasi yang bodong ini ya. Oke, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fahrul untuk penjelasannya terkait dengan penanganan atau peran dari kejaksaan sendiri untuk menangani dan juga menindaki kasus-kasus investasi. Tadi ya sudah dijelaskan beberapa kasus yang telah tertangani begitu ya. Dan walaupun demikian, kejaksaan juga tetap menyadari bahwa hingga saat ini ya memang agak ribet kalau misalnya udah terjadi kasusnya. Mending kita mencegah dari sekarang, karena ketika sudah terjadi ada korban bisa jadi, dan kebanyakan memang kerugian dari korban itu tidak bisa kembali sepenuhnya. Ya nggak sih? Nah itu dia yang harus kita waspadai bersama. Salah satunya dengan webinar kita di siang hari ini. Nah, sudah kita dengarkan bersama-sama ketiga narasumber menyampaikan materinya masing-masing, dan kini saatnya kita beralih ke sesi Q&A. Ada banyak sekali, ada sekitar 30 lebih ya pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Nanti akan kami pilih ya, karena banyak pertanyaan tapi rata-rata isi pertanyaannya sama, inti dari pertanyaannya sama. Jadi kami memilih beberapa pertanyaan yang berbeda, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh pengalaman yang relate mungkin dengan smart listener juga, atau ada yang pernah mengalami kejadian yang sama. Saya mau ngecek dulu Pak Bondan, Pak Sis dan Pak Fahrul masih semangat ya. Kita akan ke Q&A dan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman peserta yang masuk ya. Ini banyak sekali, jadi kami memilih hanya beberapa saja yang terbaik. Nah yang pertama, pertanyaan yang kami sudah pilih, ini pertanyaan dari Indah Febriani. Bagaimana perlindungan hak dan kewajiban nasabah dari pinjaman online? Karena biasanya iklannya tuh terdaftar di OJK, ada label terdaftar di OJK. Nah, apakah tidak ada perlindungan data nasabah sehingga ketika terjadi tunggakan tidak akan meneror semua orang yang mengenal si nasabah atau konsumen tersebut? Gitu. Boleh silakan Pak Bondan, mungkin mau dijawab dulu. Jawabannya boleh singkat-singkat aja, tapi tetap padat dan jelas. Terima kasih Rifa dan smart listeners. Jadi kami dari OJK mengingatkan kembali nih teman-teman, jangan tertipu dengan adanya logo di situ diawasi oleh OJK. Jadi tolong cek benar-benar ketika ada pihak yang menawarkan investasi, kemudian di situ ada logo OJK, jangan langsung percaya. Cek ke 157 apakah benar-benar terdaftar di OJK atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi kami teman-teman dari OJK hanya mengizinkan diakses oleh pinjaman online legal OJK secara code of conduct hanya 3 saja, yaitu kamera, mikrofon, dan location. Kita tidak memperbolehkan financial technology, fintech, peer-to-peer lending yang diawasi oleh OJK, mendapat izin dari OJK mengakses data pribadi teman-teman sekalian. Ya, jadi mohon dicek dulu perizinannya. Kalaupun nanti teman-teman data pribadi sudah tersebar karena barangkali meminjam melalui pinjaman online ilegal, bisa segera menyampaikan kepada pihak kepolisian karena supaya segera ditindaklanjuti. Itu Rifa jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bondan untuk jawabannya ya. Next kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kurnia Jamal. Rasa-rasanya dari tahun ke tahun Bapepti ini gencar memblokir situs-situs entitas tak berizin. Tapi mengapa investasi bodong tetap merajalela? Bahkan dengan modus-modus baru yang sekarang ramai adalah penggunaan robot trading. Terus kemudian juga banyak menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, influencer, selebgram begitu ya, untuk mempromosikan praktek-praktek investasi ini. Nah, kemudian pertanyaannya, ini boleh ditanggapi langsung oleh Pak Sis nanti ya. Pertanyaannya, apakah si tokoh-tokoh yang di-hire untuk mempromosikan jasa investasi tersebut mendapatkan tindakan seperti apa gitu, dan bagaimana cara melaporkannya
ke Bapepti gitu ya. Boleh juga ditanggapi dengan terkait penggunaan robot trading tadi. Silakan Pak Sis. Terima kasih. Jadi memang berbagai upaya orang tertentu ya untuk mengambil manfaat ya dari usaha-usaha ya, yang dilakukan. Di lain sisi ada orang yang paham, ya kan? Ada orang yang tidak paham, gitu ya. Dengan status dari misalnya perusahaan atau aktivitas dari perusahaan itu. Nah biasanya ya kan kalau ada yang menggunakan misalnya public figure misalnya, ya kan. Nah kemungkinan besar si public figure-nya ini orang yang nggak tahu apa-apa. Ya. Yang penting ada mereka memerankan sesuatu gitu kan, sesuai dengan yang diharapkan oleh si pengguna jasa, ya kan, dia akan memerankan dan dia akan tentu saja karena dia telah memberikan jasa untuk memerankan sesuatu adegan apa gitu ya, pembicaraan. Selesai itu mereka dapat bayaran atau apa gitu, saya nggak tahu ya seperti apa. Nah itu potensinya kemungkinan seperti itu, bahwa yang si public figure ini belum tentu dia akan tanya lebih jauh mengenai legalitasnya, ya kan, mengenai sejauh mana aktivitasnya itu, ya kan, ya sesuai dengan kapasitasnya dia untuk memerankan atau untuk menyampaikan kalimat tertentu, ya udah selesai dia, ya kan. Nah jadi dari sisi itu kita melihatnya ya kita akan lebih fokus kepada aktivitas entitasnya atau pihak yang menawarkan, ya kan, yang ada di balik itu semua. Nah, kita lebih fokus ke situ. Dan dari sekian banyak yang tidak terhitung jumlahnya, kenapa kami katakan tidak terhitung jumlahnya? Karena memang dari waktu ke waktu diblokir muncul lagi, blokir muncul lagi, ya kan. Nah, namun demikian, ya kan, itu adalah upaya yang maksimal ya, yang sementara ini yang bisa dilakukan oleh Bapepti. Ya, karena apa? Karena begitu mudahnya untuk membuat dan mendaftar domain situs web, ya kan, tidak macam-macam persyaratannya, ya kan, dan biayanya pun sangat murah setiap tahun, ya kan. Di tahun 2020-2019 mungkin masih sekitar 100.000 lah, ya kan, per tahun itu. Nah sekarang ini di registrar itu mungkin dia bayar ya antara, kalaupun naik mungkin sekitar 200 kali, ya kan, itu setahun itu. Nah jadi kalau diblokir ya muncul lagi, karena memang belum ada instrumen yang lebih kuat dari itu yang dimiliki ya oleh otoritas lain Kemenkominfo, ya karena kita hanya bisa menyampaikan kepada Kemenkominfo, ya kan, permintaan untuk melakukan pemblokiran. Tidak ada pemblokiran otomatis yang dilakukan oleh Kemenkominfo, tetapi harus ada permintaan dulu oleh lembaga, ya kan, yang bersangkutan. Seperti halnya Bapepti, Kementerian Perdagangan harus menyampaikan kepada Kemenkominfo daftar domain situs web yang harus yang dimintakan untuk diblokir. Nah terkait dengan tokoh-tokoh tadi, public figure, ya, kami belum masuk situ karena memang kita belum lihat keterkaitan langsung dia, ya kan, di dalam perusahaan entitas yang bersangkutan, ya kan, sehingga bisa diambil tindakan.
Ya, yang pasti ya kita akan fokus kepada pemblokiran domain situs webnya. Kalau ada entitasnya atau ada perusahaannya, maka kita temukan entitasnya gitu, kita temukan perusahaannya ya. Karena memang dari sekian banyak yang ada alamatnya itu bodong semua itu, ya nggak ada alamatnya. Kita melakukan undercover, identifikasi sampai di tempat ya nggak ada, nggak ada. Nah oleh karena itu, tapi kalau ada entitasnya, kita akan klarifikasi, ya kita akan klarifikasi seperti apa aktivitasnya. Kalau melakukan pelanggaran, terbukti melakukan pelanggaran, ya kita akan sampaikan 2 hal. Satu, ya kan, urus legalitasnya, urus perizinannya, masuk secara legal dalam perdagangan berjangka komoditi, atau tutup. Ya kan? Nah, di antara yang kita tangani itu, ada yang pada akhirnya menjadi resmi, menjadi piarang berjangka. Ya. Nah, tapi kalau yang enggak, kita akan pantau. Tutup. Kalau nggak tutup, ya kita sendiri yang akan tutupnya. Jadi itu langkah yang dilakukan. Alhamdulillah di antara itu ya banyak. Tentu saja dari sekian ribu yang diblokir ya oleh Bapepti dan juga bersama dengan OJK dan Kemenkominfo, tentu kita tidak bisa berhitung ya Pak Bondan ya, Pak Farul ya, kita tidak bisa berhitung berapa banyak uang masyarakat yang bisa diselamatkan dari langkah pemblokiran saja. Tapi tentu pasti ada jumlahnya besar. Nah, ya kan, dengan menyentil aktivitas itu saja membuat mereka ini tidak nyaman, selalu berganti, itu sudah merupakan langkah yang cukup besar manfaatnya. Saya kira seperti itu ya Pak Bondan ya, ya kan. Angka dari OJK, ya angka yang disampaikan oleh OJK dalam beberapa waktu atau belakangan misalnya itu memang angkanya di atas ratusan triliun. Ya kan, dari investasi ilegal. Nah, termasuk di dalamnya adalah yang di dalam perdagangan berjangka komoditi ini. Ya. Nah, tapi share-nya seperti apa, kita tidak tahu angkanya, tetapi pasti ada manfaat besar yang di langkah itu yang dilakukan oleh otoritas, baik oleh Bapepti maupun oleh tim Satgas Waspada Investasi. Ya mudah-mudahan juga rekan-rekan dari pihak aparat penegak hukum yang lain, dari penyidik Polri misalnya tindak pidana cyber bisa masuk ke situ untuk melihat kejahatan-kejahatan cyber, ya kan, untuk menindak. Ya, memang mungkin akan satu yang ditindak, tapi ada sekian ratusan ribu yang masih operasional. Nah, tapi seperti apa langkah yang akan ditempuh, tentu saja koordinasi ini lebih bagus lagi kalau itu ditangani, dan tentu saja efektivitas dan langkah yang sama itu penting, seperti halnya Bapepti bersama dengan tim Satgas Waspada Investasi melihat hal yang dilakukan oleh Bapepti sebagai hal yang tepat untuk dilakukan, dan itu juga mendapatkan dukungan dari tim Satgas Waspada Investasi. Dan memang Kemendak dalam hal ini adalah Bapepti termasuk salah satu anggota dari tim Satgas Waspada Investasi. Nah itu Mbak Rifa yang dapat kami sampaikan. Baik. Terima kasih Pak. Pindah ke pertanyaan selanjutnya dari Detars Dedi. Selain arisan online yang sedang marak, yang tidak kalah penting juga ada jenis koperasi sistemnya multi level marketing. Nah, kalau jenis-jenis koperasi seperti ini, apakah juga dapat dipercaya karena memang penawarannya cukup menggiurkan? Dan mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana cara masyarakat untuk bisa menanggapi dan memberikan respon terhadap ajakan-ajakan untuk menghimpun dana di koperasi. Itu walaupun memang kalau di OJK sendiri ini koperasi bukan di bawah naungan OJK begitu ya untuk pengawasannya ya, karena ada dinas terkait, ada kementerian terkait juga mungkin
berikan sedikit bagaimana misalnya kalau ada tawaran-tawaran seperti ini. Pak Bondan mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Fahru juga. Ya, terima kasih Rifa. Jadi smart listeners, jadi memang koperasi memang tidak di bawah pengawasan OJK. Cuman kami sebagai salah satu anggota Satgas Waspada Investasi, di situ juga ada dulu legalitasnya. Apakah benar nggak koperasi ini ada izin dari otoritas? Dalam hal ini Kementerian Koperasi. Apabila tidak ada izin, nah kenapa kita mau memberikan dananya ke mereka? Mending dananya diinvestasikan kepada koperasi yang ada izin dari Kementerian Koperasi. Atau juga diinvestasikan kepada instrumen investasi yang ada di OJK atau di otoritas lain. Sangat banyak sekali instrumen legal yang sudah pasti pengawasannya dari mana, kemudian yang sudah pasti pelindungan konsumennya oleh siapa, daripada kita coba-coba. Ada masyarakat gini, salah satu sifat, barangkali saya juga sifat greedy, artinya waduh ini ada tawaran ini. Kita tahu 6% per tahun untuk deposito. Cuma ada yang menawarkan 6% per bulan. Karena sifat saya punya uang banyak, nanti minggu depan atau bulan depan sekali. Kita tertipu seperti itu. Nah, hati-hati teman-teman, cek dulu legalitasnya. Legalitasnya cek dulu, kemudian tadi ada beberapa sifat-sifat, ada beberapa karakteristik investasi ilegal. Kalau masuk salah satu saja, stop dulu. Tanya ke OJK atau tanya ke Satgas Waspada Investasi. Kalau paling mudah, buka website sikapiuangmu.ojk.go.id. Di situ tercantum modus apa saja yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum untuk menawarkan investasi ilegal. Saya kira seperti itu, Reva. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bondan untuk jawabannya. Next, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yusuf J. Ya, ada 2 pertanyaan nih. Apa ada kemungkinan nanti ke depannya usaha pinjaman online yang sudah berstatus atau terverifikasi oleh OJK itu akan melakukan one prestasi atau merugikan customer-nya gitu ya, walaupun sudah legal tapi ada kemungkinan nggak mereka tetap melakukan kebohongan atau menipu konsumen. Terus yang kedua, untuk nasabah investasi bodong, apakah dana mereka ada kemungkinan untuk kembalinya full atau seperti apa? Atau tidak akan kembali sama sekali? Mereka telah berinvestasi ke unit investasi yang tidak terverifikasi atau tidak terdaftar di OJK. Oke, Reva. Yang pertama tadi terkait dengan apakah lembaga jasa keuangan ya? Saya tidak bilang pinjol legal saja. Ada juga perbankan, pasar modal, IKNB. Mudah, apakah ini yang sudah terdaftar dari OJK benar-benar dana saya aman? Teman-teman, kenapa OJK ada namanya OJK mengatur, mengawasi, dan melindungi? Kami melihat peluang-peluang oknum-oknum untuk berbuat curang ini pasti ada. Kan mereka juga manusia. Kadang ada godaan seperti itu. Sehingga apa? Ketika ditemukan pelanggaran oleh pegawai lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK ada namanya perlindungan konsumen. Kita akan melihat apakah kesalahan ini murni dilakukan oleh pegawai tersebut atau memang ada juga campur tangan dari nasabah. Kita melihat peluang untuk menyimpang pasti ada, karena mereka bukan malaikat, tetap manusia, ada godaannya. Nah, ketika ada kesalahan, OJK ada namanya bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Kita akan coba lihat kasusnya seperti apa, dan kedepannya dengan adanya code of conduct manajemen risiko yang disusun oleh OJK berdasarkan peraturan OJK, kita berharap kasus-kasus masyarakat
yang dirugikan oleh pegawai dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK ke depannya semakin tidak ada kembali. Harapan itu pasti ada, Pak Reva dan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, kita sebagai konsumen harus cerdas. Kalau semua gini, saya datang ke bank, membawa uang miliaran. Kemudian tiba-tiba pegawai bank ada yang menawarkan, Pak Bondan, ini saya deposit account ya. Jangan percaya gitu aja. Karena perbankan sekarang kan ada sistem namanya internet banking. Ya kan? Coba dicek di internet bankingnya. Kalau saya memasukkan deposito, pasti deposito itu masuk dalam pencatatan perbankan. Jangan sampai kita percaya saja, walaupun itu pegawai bank atau pegawai jasa keuangan yang diawasi OJK, kita percaya saja uang kita diserahkan ke mereka tanpa kita mengecek apakah dokumen yang disampaikan kepada kita ini dokumen sah bank atau tidak. Apakah uang kita ini masuk ke ke dalam sistem perbankan atau tidak. Itu Riva, bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas. Yang kedua terkait dengan kerugian. Nanti barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Fahrul. Namun demikian, setahu kami, kenapa kami dari OJK dan Satgas Waspada Investasi sangat gencar melakukan edukasi, karena ketika masyarakat sudah jadi korban investasi ilegal, maka asetnya ini sudah disebar kemana-mana. Sehingga kemungkinan kembalinya ini sangat kecil sekali. Demikian Riva, terima kasih. Oke, baik. Pak Fahrul, mungkin ada yang pengen ditambahkan dari jawaban Pak Bondan? Oke, terima kasih Mbak Riva. Prinsipnya sih sama ya yang disampaikan dengan Pak Bondan. Menilai suatu tawaran investasi ya tentu kita pertama mengecek mengenai legalitasnya. Kalau yang seperti disampaikan tadi mengenai koperasi, kemudian kita melihat apakah aktivitasnya, kepengurusannya, keberadaannya, apakah memang telah konkret mereka melakukan suatu kegiatan, konkret kepengurusannya, keberadaannya. Kemudian ya yang seperti disampaikan Pak Bondan tadi, hampir semua lembaga penyedia jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat ini, ketika terjadi fraud, terjadi penyimpangan, maka hampir dapat dipastikan korban ini tidak bisa lagi menerima mengembalikan kerugiannya. Para pengurus dari penyedia jasa keuangan ini juga biasanya memang sudah merencanakan ataupun kadang juga tidak terencana, namun karena suatu keadaan tertentu mereka sudah mengalihkan, menyamarkan, memindahkan aset-aset yang mereka miliki, sehingga dalam penanganan perkaranya meskipun kita telah memutuskan yang pelakunya bersalah dan diproses secara pidana, namun mengenai aset barang bukti yang sekiranya dapat kita gunakan untuk mengembalikan kerugian korban itu tidak dapat tertutupi secara keseluruhan. Mungkin itu Mbak Rifa. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahrul untuk tanggapannya. Nah, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya seperti ini. Katakanlah orang-orang yang sudah melek digital atau teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini, baik itu pun smart listener yang tahu, oh iya kalau misalnya kita dapat penawaran investasi atau pinjaman online bisa langsung cek ke OJK, bisa langsung cek legalitasnya, misalnya di Sikapi Uangmu. Tapi bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah nih yang mungkin akses teknologi, akses internetnya sangat terbatas. Ini berkaitan dengan pertanyaan dari Irnawati Zaujan gitu ya. Irnawati mengatakan ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK masih lemah. Korban yang disasar juga kalangan menengah ke bawah yang punya angan-angan cepat dapat uang banyak dengan cara instan. Nah, peran Satgas Waspada Investasi untuk kalangan seperti ini sebesar apa Pak? Secara mereka ini juga orang yang istilahnya masih gaptek gitu ya, dan
malas untuk membaca informasi, malas untuk membaca berita gitu ya, ketika ditawari keuntungan langsung mau aja gitu. Saya minta jawaban dari Pak Bondan dan juga ditambahkan oleh Pak Fahrul. Mungkin banyak juga laporannya masuk ke kejaksaan ya. Silakan. Terima kasih Reva. Jadi memang ini menunjukkan bahwasanya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat ini bukan hanya milik dari OJK, bukan hanya milik dari anggota Satgas Waspada Investasi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang pertama, kami dari Satgas Waspada Investasi sudah melakukan edukasi kepada ASN, kemudian kepada perangkat-perangkat pemerintah hampir di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Kita mencoba mengedukasi masyarakat dan aparat, kemudian perangkat pemerintahan, supaya apa? Beliau-beliau ini menyampaikan masyarakat di bawahnya. Karena memang kita berharap, terutama teman-teman yang pagi hari ini sudah mendengarkan siaran Smart FM, tolong sampaikan kepada masyarakat, tetangga, supaya tidak menjadi korban selanjutnya, terutama korban dari tadi ya arisan online. Jangan menjadi korban. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Ketika masyarakat sudah menjadi korban, maka uangnya tidak akan kembali bahkan tidak akan kembali selamanya. Itu memang tanggung jawab kita bersama dan tidak henti-hentinya. OJK bersama dengan Satgas Waspada ini menyampaikan terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat. Itu Reva, yang saya. Silakan. Pak Fahrul, ditambahkan boleh? Oke, Mbak Reva, di masa pandemik ini memang banyak orang ya yang setidaknya mungkin mengalami sedikit permasalahan finansial. Kemudian ada juga beberapa pihak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan iming-iming tertentu, mengajukan yang disampaikan Pak Bondan. Selama ini memang kita sudah berupaya gencar untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya untuk mencegah terjadinya korban-korban lain dari jenis-jenis pinjaman ataupun investasi tersebut. Memang mungkin pemahaman setiap orang mungkin tidak sama ya. Jadi ada kadar intelektualnya yang berbeda-beda sehingga mempunyai pengertian atau pemahaman berbeda pula dalam menerima suatu penawaran. Peserta webinar ini tentu juga kita harapkan dapat memberikan suatu pemahaman kepada orang-orang sekitarnya lah yang terdekat agar lebih hati-hati dalam berinvestasi. Kami pun di Satgas tim kerja ini juga ini menjadi suatu tantangan bagaimana meminimalisir terjadinya korban-korban yang baru untuk memberikan pemahaman juga kepada masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih investasi maupun dalam mengajukan pinjaman sehingga setidaknya dapat meminimalisir terjadinya korban yang dari perbuatan dari oknum-oknum tersebut. Mungkin begitu Mbak Rifa. Baik, terima kasih Pak Fahrul ya. Ini juga ada masukan dari teman-teman komunitas ya. Mumpung di sini katanya banyak teman-teman komunitas, bisalah mungkin dari OJK, Bapepti ataupun Kejaksaan menggandeng tangan mereka untuk bekerja sama melakukan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas lagi gitu ya, biar tugas kita untuk melakukan pencegahan terhadap investasi bodong dan kawan-kawannya ini bisa lebih masif lagi gitu ya. Ini masukan dari Catherine Imran katanya. Manfaatkan teman-teman komunitas ini sebagai mediator untuk lebih dekat kepada masyarakat untuk menyampaikan edukasi ini. Itu dia. Terima kasih ya untuk Catherine Imran sudah memberikan masukan. Saya rasa juga sudah ditangkap langsung dimasukannya sama Pak Bondan dan Pak Fahrul. Terus juga teman-teman dari Mbak Pepti. Nah, pertanyaan yang dipilih sudah kami jawab, namun tadi ada beberapa mungkin yang belum sempat terjawabkan. Tadi sudah ada sempat juga
tampilkan di slide begitu bagaimana kita bisa mengenali modus-modus investasi bodong gitu ya, terus cara melaporkannya seperti apa, apakah kalau misalnya kita tahu nih ada sesuatu yang janggal dengan penawaran investasi atau bahkan pinjaman online, aset kripto dan lain sebagainya, lapornya seperti apa caranya, terus menggunakan biaya atau tidak gitu. Boleh mungkin Pak Bondan dijawab sekaligus memberikan closing statement juga. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang silahkan bertanya ke OJK 157 atau paling mudah teman-teman milenial, teman-teman yang biasa bermedsos, coba follow Instagram OJK, OJK Indonesia, dan @CKP-Uangmu. Di situ banyak sekali bagaimana tips untuk mengelola keuangan, bagaimana kita terhindar investasi ilegal, dan bagaimana kita mengembangkan investasi kita di perangkat-perangkat instrumen keuangan yang legal, yang ada otoritasnya. Jadi pesan kami dari OJK, jadilah konsumen yang cerdas. Apalagi kami dari OJK di bulan Oktober ini, sekalian menyampaikan ke teman-teman, bulan Oktober ini adalah bulan inklusi keuangan. Bulan inklusi keuangan ini bulan bagaimana teman-teman lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK menawarkan produk-produk keuangannya. Terakhir itu manfaatkan bulan Oktober, manfaatkan bulan inklusi keuangan supaya masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, hidup aman, uang aman, hidup nyaman. Terima kasih, Pak. Amin. Uang aman, hidup nyaman gitu ya. Itulah cita-cita kita bersama dengan yang tadi udah disampaikan juga oleh Pak Bondan gitu ya. Kalau ada tawaran apapun itu, lihat dulu legalitasnya dan apakah ini masuk akal atau logis nggak sih gitu ya. Oke, next kita ke Pak Fahrul. Sebagai closing statement juga mungkin Pak Fahrul juga bisa menyampaikan nih kalau misalnya ada kasus-kasus penipuan, berkedok investasi yang didapati oleh masyarakat, pengurusannya seperti apa sih? Lama nggak sih penanganan atau penindakan kasusnya? Silakan Pak Fahrul. Terima kasih Mbak Rifa. Jadi kalau mengenai pelaporan yang menyangkut ada tidaknya suatu tindak pidana, itu kalau kami di Kejaksaan kan hanya menerima berkas perkara dari penyidik terkait mengenai hal investasi bodong atau dan semacamnya. Mungkin dari pelaporannya itu ya kepada penyidik, mungkin dalam hal ini penyidik Polri ataupun penyidik PPNS, mungkin ada di OJK, ada juga di Bapepti, tadi juga saya lihat ada kewenangan penyidikannya. Kalau kami di Kejaksaan tentunya menunggu hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh teman-teman penyidik, yang dalam hal ini dalam bentuk berkas perkara yang selanjutnya kami segera teliti mengenai kelengkapannya baik secara formil dan material. Jika telah terpenuhi akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk diputus oleh hakim, dan selanjutnya apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kita segera melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa dan juga eksekusi terhadap barang buktinya. Nah, yang jadi permasalahan terkadang kan kita ini melaksanakan penegakan hukumnya bukan hanya semata untuk menghukum pelaku, namun juga bagaimana mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh korban mungkin tidak akan optimal, tidak akan maksimal dalam arti kerugian yang dialami oleh korban dapat secara menyeluruh terganti mungkin selama yang kita laksanakan ini sampai saat ini mungkin belum bisa ada yang optimal mengganti 100% kerugian yang dialami oleh seluruh korban. Mungkin seperti itu Mbak Rifa. Oke, baik. Nanti Pak kalau misalnya ada permohonan atau laporan yang masuk, mungkin juga teman-teman peserta di sini ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah hukum mereka ke Kejaksaan, bisa menghubungi lewat mana Pak? Bisa ada kontak personnya dari Mbak Nadila itu ada. Oke, nanti akan disematkan di kolom obrolan ya. Terima kasih banyak Pak Fahrul untuk jawabannya dan juga waktunya pada siang hari ini. Dan pastinya dari webinar kita siang ini dari tadi pagi sampai sekarang gak kerasa udah
hampir 3 jam ya kita mengikuti webinar ini. Kita mendapatkan pencerahan dan pengetahuan bersama-sama serta kita lebih sadar lagi untuk mengetahui apa sebenarnya modus-modus dari investasi yang berkedok penipuan berkedok investasi, kemudian penawaran-penawaran yang sekiranya pada akhirnya nanti akan merugikan kita. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan terkhusus untuk Pak MSIS, tadi beliau menyampaikan kepada kami, beliau mohon pamit lebih dulu karena ada kegiatan yang tidak bisa untuk ditunda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Pepti, untuk OJK Regional 6 Sulampua, untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga Pak Farul, terima kasih banyak beserta rekan-rekan lainnya. Dan pastinya juga terima kasih untuk para peserta. Selamat untuk 5 orang penanya terpilih dari puluhan bahkan ratusan pertanyaan yang masuk kepada kami ya. Selamat kepada Indah Febriani, Kurnia Jamal, Detars Dedi, Yusuf Ji, dan juga Irnawati Zauja ya. Selamat para pemenang, nanti boleh kontaknya diinformasikan kepada tim panitia ya. Dan sekali lagi itu dia akhir dari kebersamaan kita di webinar series OJK Regional 6 Sulampua, waspadai penipuan berkedok investasi yang hari ini diselenggarakan menjadi titik terakhir untuk Kota Makassar pastinya di webinar series ini, dan sekaligus kita akan menyambut bersama bulan inklusi keuangan di Oktober nanti. Saya Rifa Majid mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama webinar ini, dan pastinya salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rifa, Pak Fahrul, Pak MSIS, sehat selalu. Ya, Pak Fahrul, Pak Rifa. Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial atau para konsumen masa depan. Rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun. Mendengarkan radio selama lebih dari 8. Recording stopped.